Buat balas dendam ke istri CEO lu yang mau minta cerai, lu nekat makan tiram seminggu penuh sebelum hari H. Gak main-main 8 kali sehari, bro. Makanya tepat di momen ini, stamina lu bener-bener di luar nalar. Sekali lagi yuk. Brengsek. Ini udah 4 kali. Lu gak ada berhentinya apa? Di atas kasur king size yang mewah. Su Ching Sue melotot tajam ke arah lu, matanya campur aduk antara malu dan murka. Dia bener-bener heran setengah mati saat ini. Kenapa cowok yang biasanya lembut dan sopan banget, tapi malam ini malah beringas kayak serigala kelaparan. Dia ngejelas kok tujuan awalnya. Dia cuma mau cerai, itu doang. Biar prosesnya makin mulus. Dia bahkan rela ngasih lu uang kompensasi tambahan sebesar 10 juta, dan lu pun udah setuju. Tapi anehnya, setelah kepala lu kejedot kok semuanya malah berubah total. Semuanya berubah. Gak cuma lu berhasil ngajak dia tidur bareng, tapi bajingan ini malah ngerebut ciuman pertamanya. Lu pun pasang muka melas. Aku juga gak mau kayak gini. Su King Sue, tapi aku udah cinta sama kamu selama 7 tahun. Bayangin besok kita cerai. Dan setelah ini kamu bakal didekap erat di pelukan Ji King Feng. Rasanya sakit banget sampai aku gak bisa napas. Lu ngomong gitu dengan muka melas yang artinya dapet banget. Padahal Ji King Feng itu cuma mantan terindah yang belum selesai bagi Su King Sue. Cinta masa kuliah yang gak pernah kesampaian. Pas lulus kuliah, cowok itu pergi ke luar negeri bareng pacarnya. Tapi tiba-tiba belum lama ini, dia tiba-tiba ngehubungin Su King Sue lagi dan curhat kalau dia udah capek. Ibarat burung yang lelah, dia pengen pulang ke sarangnya. Alhasil, kayak bucin tolol, Su King Sue langsung gak sabar, pengen cepet-cepet cerai. Abis denger omongan lu, Su King Sue langsung terdiam. Dia tahu banget lu udah tulus mencintai dia selama 7 tahun ini. Apalagi selama 3 tahun pernikahan kalian, lu selalu merhatiin dan manjain dia dalam segala hal. Dia sadar betul, lu itu cowok idaman, tipe suami yang sempurna banget. Kalau bukan karena fakta bahwa Ji King Feng mau balik, dia sebenarnya juga nggak mau cerai. Sekali ini aja yang terakhir ya, akhirnya Su King Sue luluh. Lu gak ngejawab sepatah kata pun, gak ada waktu buat banyak omong. Begitu omongan Su King Sue selesai, lu langsung nyamber dan narik tubuhnya yang lembut dan wangi ke pelukan lu. Pelan-pelan, ya. Bisik Su King Sue dengan nada manja yang bikin merinding. Suaranya bener-bener candu banget. 3 menit kemudian, saking capeknya, Su King Sue langsung pingsan, alias tidur nyenyak. Tapi lu sendiri, sama sekali gak ngantuk. Bro, lu jalan santai ke balkon, terus nyalain sebatang rokok, sambil ngeliatin asap rokok ngepul, lu masih gak habis pikir gimana ceritanya lu bisa transmigrasi ke sini. Yup, bener banget. Jiwa lu sebenarnya berasal dari dunia lain. Di bumi dulu lu itu seorang gangster jalanan yang ditakuti. Gara-gara terlibat masalah yang terlalu dalam, lu akhirnya tewas kena timah panas. Tapi pas lu buka mata lagi, tahu-tahu lu udah terdampar di dunia baru yang aneh ini. Parahnya lagi, jiwa lu malah merasuki tubuh cowok lain yang kebetulan namanya persis sama kayak nama lu dulu. Jujur aja, pas awal-awal sampai dan mulai paham situasinya. Jauh di lubuk hati lu sebenarnya agak girang juga sih. Gimana nggak seneng? Su King Sue ini spek bidadari cantik parah. Bodinya pun aduhai banget, apalagi kaki jenjangnya yang putih mulus itu, beuh, nggak ada obat. Bener-bener bikin lemes. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Su King Sue mendadak minta cerai, apalagi setelah lu tahu alasan konyol di baliknya. Jelas aja lu langsung naik hitam. Dan ya, begitulah awal mula kenapa ronde pasan tadi bisa terjadi. Lagian, lu kan mantan gangster, bukan tipe cowok lemah yang mau dirugiin gitu aja. Gak ada sejarahnya lu mau ngalah. Malam pun berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, begitu Su King Sue membuka mata, wajah lu yang familiar langsung menyambutnya. Pagi, sapa lu sambil tebar pesona, Su King Sue langsung ngasih tatapan maut, campur aduk antara malu dan emosi. Jangankan buat ngobrol sama lu, ngelihat muka lu aja dia udah ogah banget. Begitu ngelihat tampang lu, dia langsung teringat gimana lu ngegempur dia sampai 5 kali semalaman. Tapi lu mah santai aja. Cuma bisa senyum-senyum nakal. Su King Sue, kenapa sih kamu harus kelihatan seksi banget? Bahkan pas lagi marah, bikin bingung aja. Tiba-tiba lu nyeletuk. Kayaknya aku mulai ragu deh mau cerai sama kamu. Mendengar itu, Su King Sue langsung naik darah. Bayangin aja, dia udah rugi bandar, ngasih uang 20 juta, biar bisa cerai ditambah badannya, udah digas 5 kali semalaman. Sekarang cowok ini malah seenaknya bilang gak mau cerai. Gila kali ya? Denger ya, brengsek, kita harus cerai hari ini juga. Gak pakai tapi. Soalnya Ji King Feng bakal mendarat hari ini, dan Su King Sue pengen semua urusan cerai ini kelar sebelum cowok itu tiba. Dia pengen beresin statusnya dulu, lagian. Dia udah janji bakal menyambut kepulangan cinta pertamanya itu dengan status single yang baru. Lu sendiri sama sekali gak heran sama sikap keras kepalanya Su King Sue. Cuma anak konglomerat manja yang gak pernah hidup susah, yang bakal ngejar cinta fiktif kayak gitu. Bagi mantan gangster kayak lu, konsep cinta-cintaan itu cuman omong kosong belaka. Lu pun terkekeh sinis. Gimana kalau setelah cerai nanti kamu baru sadar kalau cowok yang benar-benar kamu cintai itu sebenarnya aku? Tapi mari kita bikin kesepakatan dulu ya. Sekali surat cerai keluar, jangan harap aku bakal mau balikan sama kamu. Bahkan kalau kamu sampai berlutut sambil nangis memohon ke aku sekalipun. Mendengar itu, Su King Sue langsung tertawa sinis.
Aku cinta kamu ngimpi. Level kamu itu bahkan nggak pantas dibandingin sama Ji Qingfeng. Lu pikir GW bakal berlutut memohon ke lu? Emang lu siapa? Lu cuma tersenyum licik. Oh oke kalau gitu. Berarti pancingan GW berhasil kan? Tanpa babi bu, lu langsung nyentak tubuh Su Kingsway masuk ke pelukan lu lagi. Su Kingsway langsung panik setengah mati. Brengsek, mau ngapain lagi lu? Lepasin gue, brengsek. Pelan-pelan. Waktu pun merayap sampai hampir tengah hari ketika mereka berdua akhirnya melangkah keluar dari gedung pengadilan. Langkah kaki Su Kingsway kelihatan aneh banget pas jalan, kayak abis disiksa. Jujur aja, kalau bukan karena Ji Qingfeng mau mendarat nanti malam, Su Kingsway rasanya ogah banget maksain diri buat urus perceraian hari ini. Tapi ya, mau gimana lagi? Mana pagi-pagi buta tadi bajingan ini malah bangunin dia dengan ronde panas 2 kali lagi. Rasanya kayak badannya bener-bener mau remuk semua. Sekarang, sambil menatap surat cerai di tangannya, perasaan Su Kingsway bener-bener campur aduk gak karuan. Padahal sebelumnya dia pikir dia bakal seneng banget. Lagian, keputusan cerai ini kan emang maunya dia sendiri. Tapi anehnya, perasaan lega yang dia harapkan malah gak muncul sama sekali. Ditambah lagi pas ngelihat muka lu yang songong dan kelihatan puas banget, Su Kingsway langsung naik pitam lagi. Gen Z, sekarang kita udah resmi cerai. Aku mau semua barang-barang kamu udah beres dan keluar dari rumah sebelum jam 3 sore. Lu cuma mengangguk santai. Bagi lu sendiri, Su Kingsway itu ibarat butiran pasir yang gak bakal bisa lu genggam selamanya. Jadi ya, mending lepasin aja sekalian biar gak repot. Lagian, dari awal lu emang gak punya perasaan tulus apapun ke dia. Dan inget, setelah ini jangan pernah berani ganggu aku lagi. Jangan pernah sebarin ke siapapun juga kalau kita pernah nikah. Memang sih, hampir gak ada orang yang tahu kalau mereka berdua pernah menikah. Bahkan orang tua Su Kingsway pun nggak tahu menahu soal status pernikahan ini. Lu cuma mengangguk pelan sekali lagi dengan ekspresi super datar tanpa beban. Tapi anehnya, ngelihat lu sepenurut itu, Su Kingsway malah makin dongkol setengah mati. Padahal jauh di lubuk hatinya, dia agak berharap lu bakal ngomong sesuatu buat nahan dia pergi. Kamu beneran nggak ada yang mau kamu omongin lagi ke aku? Tapi lu cuma tersenyum misterius sambil mengangguk sekali lagi. Rasa puas yang sombong sekilas muncul di wajah Su Qingshu. Dia mendengus kesal terus meludah. Kita bisa main lagi gak? Tanya lu dengan muka super serius. Lu bener-bener lagi ketagihan parah sekarang. Bodinya bener-bener sempurna banget. Keluar, bentak Su Qingshu marah banget. Lu malah tersenyum lebar terus nyubit Su Qingshu tanpa malu-malu. Pipinya yang mulus dan lembut banget itu. Hati-hati ya di jalan. Lagi kesepian ya? Telepon gua aja. Tapi itu tadi bener-bener jelek. Biar gua perjelas satu hal ya. Gua nggak suka barang bekas. Pegangan tangan aja ogah banget. Abis ngomong ketus kayak gitu, lu langsung pergi tanpa nengok sedikit pun. Tapi Su Qingshu cuma bisa berdiri terpaku di sana, bener-bener shock. Dia ngerasa kalau lu emang udah bener-bener berubah dibanding dulu. Contohnya kayak pas lu nyubit pipinya barusan, lu yang dulu mana berani ngelakuin hal senekat itu. Tapi sekarang lu nggak cuma berani ngelakuin itu, tapi juga terang-terangan banget lagi. Su Qingshu bahkan ngerasa lu kayak lagi ngegoda dia. Dia pikir dia bakal ngamuk. Tapi bukannya marah, dia malah ngerasain pesona baru yang aneh dari diri lu. Mobil lu pun melaju pergi ninggalin gedung pengadilan. Gak jauh di depan, sebuah mobil sport mewah yang berkilau. Tiba-tiba keluar dan ngeblokir jalan lu. Gila, songong banget pamer kekuasaan kayak gitu. Terus lu ngeliat cewek itu. Seorang wanita muda yang cantik banget dengan bodi yang aduhai. Baru aja turun dari mobil lu. Gila, cakep parah. Spek bidadari jatuh dari surga. Mukanya mirip banget sama salah satu selebriti di bumi yang suka nyebut dirinya Daddy. Memori dari pemilik tubuh asli lu langsung ngasih tahu cewek cantik yang ada di depan lu ini namanya Shen Shuyi. Dia ini nona muda dari keluarga terpandang Shen di Haicheng. Dia sama Su Qingshu itu musuh bebuyutan banget. Seberapa sengit permusuhan mereka. Jadi begini, keluarga Su itu main di industri musik. Nah, keluarga Shen juga ngelakuin hal yang persis sama buat nyaingin mereka. Su Qingshu sekarang jadi bos perusahaan hiburan dan Shen Shuyi juga megang perusahaan hiburannya sendiri. Lu pun nurunin kaca jendela mobil sambil senyum tipis ke dia. Jadi, lu sama Su Qingshu udah resmi cerai? Tanya Shen Shuyi dengan senyum lebar yang berseri-seri. Udah cerai kok. Dia yang minta. Tapi ya tentu aja gue turutin. Dan lu beneran tega ngelakuin itu? Tanya Shen Shuyi sambil senyum nakal. Lu pun menghela napas pasrah. Tadinya sih mau nolak. Tapi pas dipikir-pikir, lu kan jauh lebih cantik daripada dia. Jadi ya udah deh, gue lepasin aja dia. Tapi sensually malah ketawa cekikikan. Gen Z, tadinya gue pikir lu itu orangnya kaku banget kayak di mimpi-mimpi, tapi nggak nyangka ternyata lu bisa sekocak ini juga. Lu pun manggut-manggut setuju. Ya lu tahu sendiri lah, selain emang ganteng dari lahir sisanya ya, gue cuma modal menawan, humoris, sama agak cool aja sih. Sensually langsung ngakak lagi denger itu. Dia ketawa kencang banget sampai harus pegangan ke jendela mobil biar nggak jatuh. Lu cuma bisa tersenyum lebar. Lagian, cuaca di luar lagi panas terik banget nih. Gimana kalau kita ngobrol di dalam mobil aja? Sensually ngasih senyuman penuh arti ke lu, terus dia langsung muter dan masuk ke kursi penumpang. Ya udah cepetan ngomong, ada angin apa nih?
Kenapa lu nggak langsung to the point aja? Padahal kata-kata itu ditujuin buat sensually, tapi mata lu nggak fokus ke muka dia. Malahan, lu malah ngeliatin tanpa malu-malu ke arah dua kaki mulusnya yang dibalut stocking hitam. Sensually langsung sadar sama tatapan nakal lu itu. Sambil tersenyum menggoda, dia bertanya, jadi menurut lu kaki gue ini bagus gak? Wah, kelihatan mulus dan sempurna banget sih. Malah kayak palsu gitu. Gue gak percaya ada kaki seindah ini di dunia nyata. Boleh? Gue pegang dikit nggak buat mastiin? Wah, alasan lu pinter banget ya. Sensually langsung ketawa ngakak. Ah, ini cowok bener-bener gak ada obat. Terus dengan senyum nakal dia bilang, ya udah deh, boleh. Pegang aja, Gi. Dia pengen buktiin sendiri, apa cowok ini emang senekat omongannya. Pas denger itu, lu nggak pakai banyak bacot dan langsung mau megang kakinya. Bentar. Ternyata ini cowok beneran serius dong. Sensually langsung gercep menepis tangan lu. Sambil tertawa kecil, dia ngomeli lu, dasar mesum. Gue mau nanya dong. Lu beneran mau cerai sama Su Kingsue? Ya abis gimana lagi, gue punya pilihan lain. Lagian dia juga nggak pernah suka sama gue. Kata lu sambil masang muka melas biar dikasihani. Senyuman langsung hilang dari wajah sensually. Dia menatap lekat muka lu yang emang kelewat ganteng itu. Dan entah kenapa, dia ngerasa rada nyesek ngelihat muka sedih lu itu. Soalnya lu kelihatan bener-bener rapuh banget. Tapi sebenarnya lu nggak usah sedih-sedih amat sih. Soalnya menurut gue, di perceraian ini Su Kingsue lah yang sebenarnya rugi bandar. Gimana pun juga, dia udah kehilangan cowok yang tulus mencintai dia. Sedangkan lu cuma kehilangan orang yang emang nggak pernah peduli sama lu. Lu bener sih, tapi tetap aja dada gue rasanya nyesek banget. Boleh minta peluk gak? Lu mau cari mati ya? Berani-beraninya ya, lu mau modusin gue? Sensually mukul lengan lu dengan gemas sambil tersenyum lebar. Lu pun ikut ketawa kecil. Sambil tersenyum lu bilang, jadi sebenarnya ada apa nih? Kenapa lu ngebet banget pengen ketemu gue, mau balas dendam, mau ngebalas Su Chengxiu ya? Terus gimana caranya? Pacaran sama gue. Kalau lu mau ngelakuin ini, jadi apa ini hadiah instan buat gue yang baru aja transmigrasi? Padahal dia baru aja pergi, tapi Su Chengxiu tiba-tiba muncul lagi. Sensually, apa? Lu naksir gue ya? Sensually pun langsung ketawa, ngakak. Nyali lu gede juga ya. Aduh, sakit banget hati ini. Udahlah, jangan sedih. Siapa tahu kan suatu hari nanti dia bakal bertekuk lutut di depan lu. Bentar. Itu tadi nada ketiga apa keempat ya? Sensually langsung paham maksud sindiran lu. Dia membalas sambil terkekeh gemas. Chenzi, nakal banget ya lu. Waduh, ketahuan deh kedok gue yang sebenarnya. Sensually pun nggak bisa menahan tawa lagi denger omongan lu. Harus gue akuin Chenzi yang sekarang ini bener-bener seru orangnya. Padahal dia sebelumnya nggak pernah terlalu deket sama lu. Tapi sekarang gue selalu mikir lu itu tipe orang yang kaku dan lurus-lurus aja, nggak nyangka sekarang bisa seasik ini. Lu cuma tersenyum, santai. Lanjutin Gi, kata lu. Emangnya apa maksud lu dengan pacaran sama gue? Lagian dia bahkan nggak suka sama gue, jadi nggak cocok kalau dibilang balas dendam. Emang bener sih dia nggak suka sama lu, tapi dia tuh tipe cewek yang posesifnya kelewatan. Ditambah lagi, lu bakal jalan sama cewek lain, mungkin dia nggak bakal peduli. Tapi kalau lu jalannya sama gue, dijamin rencana ini bakal berhasil 100%. Secara gue kan musuh bebuyutannya dia. Coba deh, lu pikirin baik-baik. Kalian berdua baru aja cerai, tiba-tiba lu langsung pacaran sama gue. Pas dia tahu kabar ini deh, dia pasti bakal emosi tingkat dewa sampai muntah darah. Masuk akal sih. Tapi untungnya buat lu apa dong? Ya jelas buat ngelihat dia sengsara dan mencak-mencak kesal dong. Itu kebahagiaan tersendiri buat gue. Jadi gimana nih, deal nggak? Mau ikutan nggak? Tanya Sensually dengan wajah cantiknya yang kelihatan sombong dan puas banget. Nggak mau ngelakuin, terus ngebiarin dia lepas gitu aja. Padahal gue pengen banget bikin dia emosi jiwa. Tahu, bukan itu maksud gue. Tapi rencana ini ada harganya ya. Terkekeh geli, Sensually pun langsung tertawa lepas. Tenang aja. Setelah rencana kita ini berhasil, gue bakal kasih lu 10 juta. Oke, deal? Lu pun langsung melangkah pergi dengan perasaan gembira banget. Sekarang ayo pamer kemesraan kita biar mukanya panas. Gak usah buru-buru sekarang Pertama, lu mending bantuin gue pindahan dulu deh. Mereka berdua akhirnya balik bareng ke villa Su Kingsue. Tapi Sensually milih buat gak masuk ke dalam. Sesuai omongannya sendiri, dia sama sekali gak sudi menginjakan kakinya di wilayah kekuasaan Su Kingsue. Padahal lu udah nikah sama Su Kingsue selama 3 tahun, tapi barang-barang lu sedikit banget sampai bikin kasihan yang ngeliatnya. Selain beberapa potong baju dan sabun mandi seadanya, beres-beres langsung kelar dalam sekejap. Tanpa ada rasa sayang sedikit pun, lu langsung ngambil barang-barang lu dan keluar dari villa itu. Cuma itu doang yang lu bawa? Tanya Sensually. Yoi, lu ngangguk pasrah. Gila ya, si Su Kingsue pelit banget sama lu. Maksud gua, kan lu berdua udah cerai. Masa 1 atau 2 miliar buat gua aja nggak dikasih? Sahut lu. Sensually pun ketawa geli dengan omongan lu. Wah, berani banget ya lu. Emangnya muka ganteng kayak gini nggak berharga segitu? Sensually ketawa renyah. Kalau gitu, muka lu sih berharga jauh lebih dari 1 miliar. Gua paling demen deh kalau lu jujur begini. Kata lu sambil senyum tipis yang penuh arti. Sensually pun tersenyum dan nanya, terus sekarang lu mau kemana? Balik ke keluarga Chen? Yoi, gua emang mau balik, tapi nggak sekarang.
Kemarin pas gua baru aja transmigrasi ke sini dan meriksa ingatan pemilik tubuh asli ini, disitulah gua sadar betapa menderita dan ampasnya hidup dia dulu. Padahal dia itu pewaris sah keluarga Chen. Tapi pas umur 4 tahun, dia dibawa pergi sama seorang pelayan, terus diculik sama sindikat perdagangan orang. Dia harus berjuang, bertahan hidup di kampung selama 16 tahun sebelum akhirnya ditemuin dan dibawa pulang. Di awal-awal tahun setelah dia balik, pemilik tubuh asli ini emang sempat ngerasain hidup enak bentar. Tapi yang namanya nasib baik emang nggak bertahan lama. Tuan muda palsu yang mereka adopsi mulai cari gara-gara dan nuduh dia yang enggak-enggak, kayak fitnah dia main fisik atau nuduh dia melakukan perundungan. Demi bisa bertahan di keluarga itu. Pemilik tubuh asli ini sampai minta maaf berkali-kali sambil mohon-mohon dan nunduk di hadapan mereka. Tapi bukannya dihargai. Perlakuan buruk dari si tuan muda palsu itu malah makin menjadi-jadi. Dan pas si tuan muda palsu itu sengaja guling-guling jatuh dari tangga buat ngefitnah pemilik tubuh asli seolah-olah dia yang dorong. Pemilik tubuh asli langsung dicoret dari silsilah keluarga oleh orang tuanya yang buta dan tolol itu. Terus diusir gitu aja dari keluarga Chen. Sialan banget kan? Pas gue nginget lagi memori itu kemarin, rasanya emosi banget. Belum pernah gue ngelihat orang sekasihan ini. Tapi berhubung sekarang gue yang nempatin tubuh ini, udah sepantasnya gue balas dendam dan nuntut keadilan atas semua penderitaannya dulu. Kalau gitu, mending lu tinggal di tempat gue aja gimana? Bayangin aja gimana komuk si Su Ching-sue pas ngeliat kita tinggal bareng. Pasti dia bakal mencak-mencak marah besar, kata Shen Sueli sambil senyum usil. Meskipun dia ngelakuin itu cuma buat manas-manasin Su Ching-sue doang, tapi tetap aja tawaran ini bikin lu pengen sujud syukur saking senengnya. Sebenarnya pas lu berdua cerai kemarin, Su Ching-sue udah bayar lu 20 juta sebagai uang kompensasi. Walaupun sisa 10 jutanya belum cair, tapi uang 10 juta yang udah lu pegang sekarang itu udah lebih dari cukup buat cari tempat tinggal yang layak. Tapi di sisi lain, Shen Sueli ini bener-bener spek bidadari yang cakepnya nggak ngotak. Kalau tinggal bareng dia, bukannya itu artinya gue dapet tiket VIP buat cuci mata tiap hari. Emang bener tebakan gue tentang Shen Sueli. Lu itu definisi nyata dari cewek yang udah baik. Cantik pula, ya kan? Shen Sueli langsung ketawa geli denger gombalan lu. Yuk, ikut gue. Selain modal tampang ganteng, yang tersisa dari lu cuma mulut manis dan pesona cowok humoris kayak Tuan Chen Ze ini. Sesuai perintahmu, Nona Shen Sueli yang cantik dan seksi. Mereka berdua asyik ngobrol dan bercanda sambil jalan keluar dari Villa Su Ching-sue. Mengikuti langkah Shen Sueli, lu pun masuk ke villa sebelah. Yup, bener banget. Villa Shen Sueli itu sebelahan persis sama Villa Su Ching-sue. Sebenarnya Su Ching-sue yang beli rumah di sini duluan. Tapi sebagai rival abadi Su Ching-sue, ya jelas dong Shen Sueli nggak mau kalah saing pas tahu musuhnya tinggal di sini. Lagian, kompleks villa ini bukan sembarang perumahan. Ini adalah kawasan paling elit dan mewah di seluruh kota Haicheng. Kalau lu nggak tinggal di sini, jangan harap bisa ngeflex kalau lu itu salah satu sultan papan atas di Haicheng. Begitu masuk ke dalam villa, Shen Sueli langsung nunjukin kamar yang udah disiapin buat lu di lantai 1. Shen Sueli, terus lu sendiri tidur di mana? Di atas ya? Kalau gitu, gua mau kamar yang di sebelah kamar lu dong. Shen Sueli pun nanya sambil senyum nakal. Loh, emangnya kenapa? Ya jelas, biar gue bisa ngelindungin lu lah. Lu kan cantik banget gimana? Kalau tiba-tiba ada orang jahat yang nerobos masuk, lu kebanyakan mikir deh. Sistem keamanan di kompleks villa ini ketat banget. Burung aja nggak bakal bisa lolos masuk ke sini. Shen Sueli tersenyum manis, lalu bilang ya udah, taruhlah nggak ada orang jahat. Tapi kan tetap bakal ada kecoak, iya kan? Belum lagi kalau ada hujan petir, lu pasti butuh gua buat nemenin, bener gak? Dan sekali lagi, tingkah konyol lu berhasil bikin Shen Sueli ketawa lepas. Tatapan mata lu yang terus-terusan merhatiin lekuk tubuhnya dari atas sampai bawah. Sebenarnya udah ngebongkar isi hati lu yang mesum. Tapi lucunya, lu masih aja pinter nyari alasan yang kedengarannya sok serius begini. Tapi jujur aja, anehnya Shen Sueli sama sekali gak risih atau benci sama vibes kayak gini. Bahkan dia sendiri agak kaget sama reaksinya. Jangan sampai tampangnya yang menggoda itu bikin lu ketipu ya. Dia itu aslinya tipe cewek yang mahal dan gak gampangan sorry-sorry aja nih ya. Di villa gua gak ada kecoak dan gue juga gak takut sama petir. Udah deh, jujur aja. Sebenarnya lu naksir gua kan? Jalan, emang kentara banget ya. Shen Sueli pun ketawa cekiki kan. Makin dipikir-pikir, sosok lu kelihatan makin menarik di mata dia. Kowok pemberani, tapi punya selera humor yang asyik. Dia ngasih lu senyuman menggoda sambil ngasih isyarat jari biar lu deketan. Lu pun melangkah maju beberapa langkah. Shen Sueli mendekat, bibirnya mepet banget di telinga lu. Hembusan napasnya kerasa manis dan wangi banget kayak bunga anggrek. Kalau lu emang mau dapetin gua, silakan aja buktiin dan taklukin gua. Kalau lu berhasil, gua bakal jadi milik lu seutuhnya setiap hari. Aroma tubuhnya yang super wangi langsung bikin pikiran lu agak melayang. Sambil masang senyum nakal, lu langsung nyeletuk. Wah, cuman modal ngomong doang gak mempan nih. Shen Sueli langsung tertawa lepas. Sejak kapan cowok ini jadi senakal dan segesrek ini?
Tapi biarpun kelakuannya kayak cowok buaya, tatapan matanya ke Shensueli tetap kelihatan tulus dan penuh rasa hormat. Kak, kata lu sambil tersenyum lagi nyoba ngegoda gua ya? Kita bisa mulai PDKT-nya sekarang juga kok. Oke, sekarang waktunya gua ngasih nilai buat lu. Nanti kalau nilaimu udah sempurna, baru deh lu bisa tidur bareng gua. Jadi sekarang poin gua ada berapa? 0. Malam harinya dengan balutan gaun hitam ketat yang anggun, dia muncul di pintu kedatangan bandara. Jelas aja dia ke sana buat jemput Ji Qingfeng. Di momen berharga ini, jantung Su Qingsue berdegup kencang banget. Udah 3 tahun lamanya dia nggak ketemu Ji Qingfeng. Dia penasaran, kira-kira cowok itu masih seganteng dulu gak ya? Dia pun nungguin dengan perasaan gak sabar. Tiba-tiba, sosok wajah yang familiar, tapi terasa asing muncul di hadapannya. Tepat berdiri di depan Su Qingsue. Kowok itu memakai setelan jas yang rapi dan pas di badan. Bikin dia kelihatan sangat elegan dan punya aura pria terpelajar. Sementara Su Qingsue sendiri yang kini udah melepas kepolosan masa sekolahnya, telah tumbuh menjadi wanita yang sangat anggun. Ji Qingfeng benar-benar kelihatan kayak seorang pria sejati yang karismatik dan berkelas. Su Qingsue tersenyum puas. Dia merasa keputusannya buat cerai dari Chen Ze adalah pilihan paling tepat dalam hidupnya. Pandangan Ji Qingfeng langsung tertuju pada Su Qingsue. Begitu melihat Su Qingsue, matanya langsung berbinar-binar, mukanya benar-benar nunjukin rasa takjub yang luar biasa. Udah 3 tahun berlalu, Su Qingsue ternyata jauh lebih cantik dari yang pernah dia bayangin, bahkan makin memikat. Tapi gila sih, apalagi bodinya benar-benar seksi parah. Ji Qingfeng langsung gercep nyamperin Su Qingsue. Dengan nada penuh kasih sayang dia bilang, "Qingsue, udah lama ya nggak ketemu?" Su Qingsue ngejawab, "Iya, udah lama banget." Suaranya terdengar penuh emosi. Ji Qingfeng langsung ngerentangin tangannya, siap buat peluk kangen. Su Qingsue kelihatan agak malu-malu, tapi dia tetap bersiap buat meluk Ji Qingfeng. Lagian, ini kan emang udah jadi kesepakatan mereka berdua. Tapi pas momen itu, tiba-tiba aja, entah kenapa ada satu pikiran yang mendadak melintas di otak Su Qingsue. Ucapan si bajingan itu setelah mereka cerai hari ini langsung terngiang-ngiang, "Aku gak suka cewek yang udah disentuh cowok lain, bahkan cuma sekadar pegangan tangan sekalipun." Su Qingsue refleks mundur beberapa langkah buat ngehindarin pelukan Ji Qingfeng. Ji Qingfeng langsung melongo nggak percaya. Dia heran setengah mati. "Qingsue, apa-apaan ini maksudnya? Padahal beberapa hari lalu kita chattingan asik-asik aja di internet. Padahal cowok itu udah bilang belak-belakan kalau dia pengen serius sama Su Qingsue. Tapi kenapa sekarang meluk aja dia nggak mau?" Sebenarnya bukan cuma Ji Qingfeng aja yang kaget. Bahkan Su Qingsue sendiri juga ikutan bingung sama reaksinya sendiri. "Aku kan udah cerai sama si bajingan itu. Kok sekarang malah jadi senurut ini sih sama omongannya? Aduh, maaf ya, aku cuma agak kagok aja." "Iya, itu maksudku," jawab Su Qingsue dengan nada yang agak merasa bersalah. Tapi di dalam hatinya, Su Qingsue udah nyumpah-nyumpahin Chen Zi ratusan kali. Ji Qingfeng langsung berkata dengan lembut, "Ah, itu salahku. Aku udah kelamaan di luar negeri sih. Jadi udah terbiasa sama budaya sana. Aku ngerti kok. Yuk jalan. Aku udah pesen meja buat kita di restoran Yipingshuan, Qingshu. Kamu emang selalu perhatian kayak dulu." Dipuji sama orang yang disuka bener-bener bikin hati Su Qingshu kegirangan. Pas mereka keluar dari bandara, Ji Qingfeng baru aja mau masuk ke kursi penumpang depan. Tapi tiba-tiba aja Su Qingshu nyeletuk, "Kamu duduk di belakang aja ya." Dia sendiri nggak tahu kenapa. Tapi dia ngerasa nggak nyaman aja kalau melihat Ji Qingfeng duduk di kursi depan itu. Soalnya cuma Chen Zi satu-satunya cowok yang pernah duduk di sana. Ji Qingfeng langsung melongo dong. Dia kan berharap bisa duduk di depan. Sekalian modusin Su Qingshu dikit-dikit. Tapi nggak nyangka malah disuruh duduk di belakang. "Qingshu, apa-apaan nih maksudnya?" "Ya, kamu tahu kan, aku agak pemalu." Jelas Qingshu dengan agak terpaksa. "Oh, gitu ya." Ji Qingfeng cuma bisa senyum kepaksa dan akhirnya masuk ke kursi belakang. "Qingshu, kamu pasti berat banget ya ngejalani beberapa tahun belakangan ini." Sambil melaju kencang di jalanan menuju restoran Yipingshuan, Ji Qingfeng ngomong dengan nada yang sok lembut. Sebenarnya dia nikah sama Chen Zi selama 3 tahun dan Chen Zi itu selalu jagain dia dengan baik banget. Jadi Su Qingshu sama sekali nggak ngerasa menderita. Tapi kalau emang harus cari-cari kesalahan, ya paling si bajingan itu. Dia udah nidurin gue sampai 7 kali dari semalam sampai tadi pagi. Hal ini bener-bener bikin Su Qingshu ngerasa kesel dan dongkol setengah mati. Tentu aja nggak mungkin dong Su Qingshu bakal nyeritain hal memalukan kayak gitu ke Ji Qingfeng. Aku rasa Chen Zi itu nggak seberani itu. Dia nggak pernah macam-macam kan sama kamu. Dia nggak pernah ambil kesempatan kan. Potongan adegan malam itu langsung terbayang lagi di otak Su Qingshu pas aku nikah sama dia. Kita berdua kan sepakat kalau ini cuma pernikahan kontrak doang. Makanya dia selalu patuh sama aturan mainnya. Su Qingshu dulu emang pernah cerita ke Ji Qingfeng alasan kenapa dia mau nikah dari awal. Tapi dia juga jujur sama Ji Qingfeng. Dia tuh cuma ban serep pengganti kamu aja kok. "Oh, bagus deh. Omong-omong, si Chen Zi bakal dateng ngantar malam." Su Qingshu ngegeleng kepalanya dan bilang, "Gak usah. Nah, aku udah cerai sama dia dan aku udah ngingetin dia biar gak ngeganggu aku lagi. Sebenarnya menurutku kita mending ajak dia gabung sekalian."
Lagian kan kita dulu semua teman sekelas, kata Ji Qingfeng dengan nada sok bijaksana, nggak usah deh, aku khawatir dia malah ngerusak suasana ntar. Nggak apa-apa kok. Lagian kan kita punya masa lalu bareng. Qingfeng, kamu emang selalu pemaaf ya? Su Qingsue nggak bisa nahan hela napasnya. Senyum licik pun terukir di wajah Ji Qingfeng. Tapi dia pinter banget nyembunyiinnya. Aslinya mah, Ji Qingfeng tuh bukan orang yang berjiwa besar. Alasan dia ngotot pengen ngajak Chen Zi datang cuma buat mempermalukan cowok itu doang, nggak lebih. Bener banget. Ji Qingfeng tuh benci setengah mati sama Chen Zi, alasannya simple. Chen Zi udah ngerebut gelarnya sebagai cowok paling populer di sekolah. Semua popularitasnya diambil. Dan itulah kenapa Ji Qingfeng dendam banget sama Chen Zi. Ji Qingfeng tahu kalau Chen Zi naksir berat sama Su Qingsue. Pas zaman kuliah dulu, dia kan pengagum rahasianya Su Qingsue yang paling bucin. Nah, bener banget. Ji Qingfeng cuma pengen Chen Zi ngelihat Dewi yang dia puja-puja itu bersanding sama dia. Dia tuh cuma sim yang malang. Ngebayangin Chen Zi yang cuma bisa pasrah ngeliat Su Qingsue jatuh ke pelukannya bikin Ji Qingfeng gemeteran saking senengnya. Sebenarnya aku tuh orangnya posesif banget tahu. Kalau udah urusan cinta, aku posesif parah. Tapi demi kamu, aku rela ngalah dan berjiwa besar, kata Ji Qingfeng dengan nada penuh kasih sayang. Su Qingsue ngerasa dia harusnya tersentuh. Tapi entah kenapa, dia malah ngerasa ucapan Ji Qingfeng barusan tuh agak bikin geli dan lebay. Mungkin gara-gara kita udah lama banget gak ketemu kali ya. Makanya suasananya agak canggung gini. Ntar juga terbiasa lagi seiring berjalannya waktu. Wah, udah banyak banget ya yang berubah di sini setelah beberapa tahun. Ngelihat Su Qingsue nggak kemakan modusan dia, Qingfeng langsung gercep ganti topik. Iya, emang udah banyak yang berubah. Semuanya kelihatan hidup banget. Ini kesempatan emas buat kamu buat bersinar, kata Su Qingsue. Sambil senyum, aku bakal kerja keras demi masa depan kita ntar. Tapi rasa enek tiba-tiba muncul lagi di lubuk hati Su Qingsue. Gue kenapa sih? Padahal dia kedengeran tulus banget. Tapi kenapa gue malah ngerasa geli dan keringai banget ya? Ini semua pasti gara-gara si bajingan Chen Zi. Iya bener banget, ini semua salah dia. Gak lama kemudian mereka pun nyampe di restoran Yiping Xuan. Su Qingsue markirin mobilnya terus ngajak Ji Qingfeng masuk ke dalam. Omong-omong, Qingsue, sekarang kamu lagi jalanin agensi hiburan ya? Su Qingsue ngangguk. Industri hiburan emang lagi booming banget sekarang. Sebenarnya itu juga salah satu alasan aku balik ke sini. Aku pengen coba peruntungan di industri ini juga. Mata indah Su Qingsue langsung berbinar-binar. Oh iya, kalau gitu kamu mending kerja di perusahaanku aja. Kebetulan aku lagi butuh asisten hebat yang bisa diandalin sekarang. Gak bakal ngerepotin kamu kan? Tentu aja gak dong? Malah sebaliknya, aku bakal seneng banget kalau kamu gabung di timku, kata Su Qingsue dengan lembut. Oke deh kalau gitu. Aku mulai kerja besok ya. Su Qingsue baru mau ngejawab, tapi tiba-tiba pandangannya langsung tertuju ke dua sosok yang berdiri gak jauh di depan. Detik berikutnya muka cantik Su Qingsue langsung merah padam menahan amarah yang luar biasa. Dan ternyata kedua sosok itu gak lain dan gak bukan adalah Chen Zi dan Shen Xueli. Lagi asyik ngobrol sambil ketawa-tawa pas nunggu lift. Chen Zi ngebisikin sesuatu yang entah apa, tapi langsung bikin Shen Xueli ketawa geli banget. Gila! Dia bahkan sempat mukul manja lengan Chen Zi. Mereka berdua kelihatan intim banget, udah kayak pacaran aja. Pemandangan ini langsung bikin dada Su Qingsue nyesek seketika. Rasanya kayak ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya kuat-kuat. Sakitnya nusuk banget sampai dia susah napas. Dia sendiri nggak paham kenapa tiba-tiba bisa seemosional ini. Ji Qingfeng yang nyadar ada yang aneh sama Su Qingsue langsung ngikutin arah pandangannya. Detik itu juga dia langsung merinding sebadan-badan. Dia ngelihat Chen Zi. Tapi yang bikin Ji Qingfeng shock setengah mati bukan karena ngelihat Chen Zi, melainkan sosok cewek super cantik berbodi aduhai yang berdiri tepat di sampingnya. Ji Qingfeng mikir, setelah dicampakkan sama Su Qingsue, hidup Chen Zi bakal hancur lebur dan sengsara banget. Tapi siapa sangka dia malah baik-baik aja dan gokilnya lagi ada cewek seksinan menawan di sebelahnya. Bentar, itu beneran Chen Zi kan? Qingsue, kok dia tega banget sih? Baru juga cerai sama kamu, tapi dia udah nempel-nempel sama cewek lain lagian. Cewek itu kelihatan kayak cewek gampangan deh. Ji Qingfeng cuma acting sok peduli dan marah demi ngebela Su Qingsue. Padahal aslinya matanya sendiri nggak bisa lepas dari Shen Xueli. Gila, menggoda banget sih dia. Su Qingsue pun ngomong sambil nahan amarah di dadanya. Dia bukan cewek kayak gitu. Namanya Shen Xueli, putri dari keluarga Shen. Keluarga Shen itu salah satu yang paling berkuasa di seluruh Haiqing. Dan keluarga dia adalah musuh bebuyutan kita. Jantung Ji Qingfeng langsung copot dengernya. Nggak mungkin, si brengsek Chen Zi itu kok bisa hoki banget sih? Nggak nyangka dia beneran biasa dapat anak gadis dari keluarga Shen. Tatapannya ke Chen Zi langsung penuh rasa benci yang mendalam. Untungnya Su Qingsue lagi sibuk natap tajam Chen Zi dan Shen Sufei, jadinya nggak ngeh sama ekspresi muka Ji Qingfeng. Qingsue, kamu nggak pantas diginiin. Padahal kamu udah baik banget sama si Chen Zi itu, tapi dia malah asyik jalan sama musuh bebuyutanmu. Benar-benar menjijikkan. Ji Qingfeng berapi-api esok membela Su Qingsue. Padahal dalam hati dia udah mulai susun rencana buat deketin Shen Sufei.
Merasa kesal, Su Kingsu langsung nyaut, dia tuh cuman sampah rongsokan yang emang mau aku buang. Lagian dia deketin Shen Shui pasti cuma buat bikin aku panas aja. Ji Qingfeng pun langsung kegirangan dengernya. Kalau gitu sih gampang banget dong buat gue deketin cewek itu. Sambil mikir gitu, Ji Qingfeng sengaja manggil dengan suara keras. Sensei, lama gak ketemu ya? Padahal kamu tadi lagi asik ngebahas adegan film dari sudut pandang seni bareng Shen Shui. Cuma obrolan romantis biasa sih. Tiba-tiba ada yang manggil namamu. Pas kamu balik badan dan ngelihat sekilas ada Su Qingsu di sana, dan dalam sekali lirik kamu langsung tahu siapa cowok di sebelahnya itu. Siapa lagi kalau bukan Ji Qingfeng, cowok yang selama ini selalu ditunggu-tunggu sama Su Qingsu, cinta sepihak masa lalunya. Ingatan kamu tentang dia masih tertahan di 3 tahun lalu. Di memori kamu, dia punya muka ganteng ala aktor drakor. Tapi kok sekarang badannya malah kelihatan mengkerut drastis ya. Biarpun dia pakai setelan jas yang pas di badan. Dan kelihatan kayak cowok kutu buku yang karismatik, tapi sekali lihat aja kamu udah tahu kalau cowok ini aslinya letoy, alias cuma kuat 3 detik. Soalnya pas kamu di penjara di planet biru dulu, kamu dikurung bareng seorang kakek tua yang ternyata aslinya op banget. Ilmu medisnya beneran tingkat dewa. Berhubung waktu itu kamu punya banyak waktu luang, jadilah kamu belajar ilmu pengobatan dari dia. Makanya sekarang kamu bisa langsung baca semua kelicikan Ji Qingfeng. Tapi begitu ngelihat Ji Qingfeng dan Su Qingsu, kamu akhirnya paham kenapa Shen Xueli ngotot banget ngajak kamu ke sini. Oh, jadi kalian ke sini buat makan malam ya? Tanyamu pura-pura bego. Begitu kamu nanya gitu, Ji Qingfeng langsung ngerasa di atas angin. Apa? Penampilannya emang berubah drastis? Sampai-sampai Chen Ze aja nggak ngenalin dia. Aku Ji Qingfeng, sahut Ji Qingfeng sambil senyum sinis. Oh, ternyata elu. Waduh, kok muka lu sekarang jadi jelek gini sih? Terus kelihatan lemes loyo gitu lagi. Pasti puas banget ya main gila di luar negeri kemarin. Detik itu juga jantung Ji Qingfeng langsung deg-deg-dug ketakutan. Gila, dari mana si brengsek ini tahu semuanya? Jangan-jangan dia habis nyelidikin gua lagi. Nggak boleh sampai Su Qingsu tahu soal ini. Kalau sampai tahu, gimana caranya gua bisa dapetin dia? Kamu masih suka bercanda kayak dulu ya, sahut Ji Qingfeng dengan nada bersalah. Tapi kamu udah males ngeladenin omong kosong dia lagi. Pandangan Ji. Qingfeng langsung beralih ke Shen Xueli. Chen Ze, cewek cantik ini pacar temanmu ya? Tanya Shen Xueli sambil tersenyum misterius. Tanganmu ngilsu. Qingsu langsung mengepal kuat di samping badannya. Dia emosi parah. Biarpun Su Qingsu tahu kalau Shen Xueli sengaja memancing emosinya, dia tetap aja nggak bisa nahan amarahnya. Halo Nona Shen, kenalin saya Ji Qingfeng. Ucap Ji Qingfeng sambil pamer senyuman yang menurutnya paling ganteng sejagat raya. Shen Xueli nanggapin sambil tersenyum tipis. Oh, jadi kamu cowok masa lalu yang gagal dapetin Su Qingsu itu ya? Sambil ngomong gitu, Shen Xueli melirik tajam ke arah Su Qingsu. Tapi tatapannya itu penuh dengan nada ngeledek. Pandangan dingin di mata Su Qingsu pun makin menusuk. Ji Qingfeng langsung pasang senyum sok rendah hati dan bilang, aduh saya tersanjung banget. Padahal saya nggak pantas dapet pujian kayak gitu. Saya cuman beruntung aja bisa dapetin hatinya Qingsu. Denger-denger kamu sempat ke luar negeri bareng pacarmu ya? Tanya Shen Xueli kemudian. Sontak ada rasa girang yang membuncah di hati Ji Qingfeng. Dia nggak nyangka kalau cewek seksi di depannya ini ternyata tahu soal masa lalunya. Apa dia naksir gua ya? Mikir kayak gitu, Ji Qingfeng langsung menghela napas panjang sok puitis dan pasang muka melankolis. Haft, namanya juga darah muda. Dulu gua pikir dia adalah takdir gua. Tapi nggak nyangka kalau dia ternyata sedingin dan sekejam itu. Untungnya takdir masih berpihak sama gua. Pas gua balik badan, ternyata pelabuhan hati gua yang sebenarnya udah nungguin gua selama ini. Mendengar itu, Shen Xueli langsung ketawa geli sampai badannya terguncang-guncang. Asli, ini cowok nggak tahu diri banget ya. Su Qingsu beneran buta mata dan buta hati sih. Kowok sebaik Chen Ze malah dibuang, tapi dia malah gila-gila sama sampah kayak gini. Ji Qingfeng menarik napas dalam-dalam, matanya bener-bener gak bisa lepas dari Shen Xueli. Sialan, dia seksi gila, hot banget. Gak bisa dibiarin, gua harus dapetin cewek ini dan bakal gua manjakan di ranjang tiap hari. Ji Qingfeng tiba-tiba nyeletuk, Chen Ze, kamu beruntung banget ya bisa dapet dia. Kamu juga cowok yang beruntung kok, sahutmu sambil melirik tajam ke arah Su Qingsu. Hal itu malah bikin Su Qingsu makin emosi parah. Apa maksudnya kamu juga cowok beruntung? Si brengsek ini apa dia sengaja cari mati? Gue bahkan belum jadian sama Ji Qingfeng. Ji Qingfeng pun tersenyum. Kita berdua sama-sama beruntung karena takdir udah mempertemukan kita. Gimana kalau kita makan bareng? Lu baru aja mau nolak. Soalnya lu sama sekali nggak minat makan bareng Ji Qingfeng dan Su Qingsu. Tapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulut lu, tiba-tiba Shen Xueli malah menyahut sambil tersenyum nakal. Oke, boleh. Hati Ji Qingfeng langsung berbunga-bunga lagi. Kowok itu selalu merasa kalau Shen Xueli naksir dia. Lu tahu betul kalau Shen Xueli cuma mau memanasi Su Qingsu, tapi lu nggak peduli. Shen Xueli, sebaiknya kita nggak usah mengganggu makan malam Ji Qingfeng dan pacarnya. Dan gue yakin Nona Su juga nggak mau diganggu sama kita kan? Ucap lu datar. Su Qingsu langsung naik darah mendengar itu.
Brengsek banget. Dia benar-benar memanggil gue Nona Su. Padahal baru tadi malam dia memanggil gue sayang di setiap kalimatnya. Sikap lembutnya kemarin manis banget, sampai bikin merinding. Baru juga cerai, tapi sikapnya langsung sedingin ini. Kamu nggak mau sisa uangnya? Tanya Su Ching-sue, jelas-jelas kesal. Sial. Cewek ini benar-benar tahu cara memancing emosi gue. Gimana dengan uang 2 juta yang disepakati saat cerai? Dan dia masih utang 10 juta lagi ke lu. Kalau bukan karena Shen, Shuali dan Ji Zefeng masih ada di sini, lu rasanya ingin memberi pelajaran keras pada Su Qingsue. Oh, gue hampir aja lupa kalau lu nggak ngomong. Sekarang bayar utang lu, ucap lu sambil menyeringai. Bakal gue kasih setelah kita selesai makan. Setelah ngomong gitu, dia langsung balik badan. Su Qingsue buru-buru masuk ke lift. Lu cuma mengedikan. Bahu dan ikut masuk ke dalam lift juga. Ruang makan privatnya luas banget dan didekorasi dengan sangat mewah. Ruangan itu dipenuhi banyak sekali balon dan bunga segar, serta berbagai hiasan lainnya. Orang pasti mengira bakal ada acara lamaran di sini. Kelihatan banget kalau Su Qingsue bucin setengah mati sama Ji Zefeng. Saat ini, Su Qingsue mempersilahkan Ji Zefeng untuk duduk, dan posisi duduk cowok itu tepat di ujung meja utama. Ji Zefeng sempat pura-pura sungkan sebentar. Sebelum akhirnya dia duduk, harus diakui, dia suka banget dimanja-manja sama Su Qingsue kayak gini. Walaupun sejak dia kembali sampai sekarang, dia bahkan belum sempat memegang tangan Su Qingsue. Tapi Ji Zefeng udah bisa merasakan perubahan sikap cewek itu. Perlakuan istimewa Su Qingsue kepadanya. Su Qingsue melirik lu sekilas. Tapi yang dia lihat cuma wajah datar lu saat memperhatikan sekeliling ruangan privat itu. Sesaat, rasa bersalah sempat melintas di benaknya. Apa dekorasi ini kemewahan ya? Soalnya dia mengira di balik sikap tenang lu, hati lu pasti hancur lebur. Padahal sejujurnya, Su Qingsue sama sekali nggak ikut campur dalam mendekorasi ruangan ini. Dia cuma menyuruh sekretarisnya. Dia hanya meminta dekorasi yang simple, tapi nggak menyangka kalau sekretarisnya malah totalitas bikin dekorasi seheboh ini. Tapi rasa canggung itu langsung hilang seketika. Karena dia melihat Shen Shuali membisikkan sesuatu ke telinga lu yang nggak bisa didengar siapapun. Dan setelah itu, lu langsung tertawa lepas. Shen Shuali memang membisikkan sesuatu ke lu. Dia bilang, hey, menurutmu apa yang bakal terjadi kalau Su Qingsue tahu belang dari cowok masa lalunya itu? Yang dimaksud dengan cinta pertama yang toksik itu. Aku penasaran apa dia bakal emosi sampai muntah darah. Lu pun bertanya padanya, apa maksudmu dengan cinta pertama yang toksik? Shen Shuali mendekat sambil tersenyum manis dan berbisik. Jadi gini, keluarga mantan terindah Su Qingsue itu sebenarnya hampir bangkrut. Ditambah lagi, dia hidup liar banget di luar negeri sampai numpuk utang di mana-mana. Makanya sekarang cowok itu kebelet nyari tameng biar ada yang bayarin utangnya. Setelah mendengar penjelasannya, lu duduk sambil tersenyum tipis dan berbisik balik. Maksudmu dia bakal ngamuk, dia pasti bakal murka banget. Bahkan mungkin bakal kena mental. Ya, salah dia sendiri sih. Jadi, kamu berencana buat membongkar kedok Zefeng sebentar lagi? Tanya Shen Shuali sambil tertawa genit. Oh, gue nggak sebaik itu. Lagian, kalau gue bongkar sekarang, Su Qingsue malah bakal berterima kasih sama gue. Dia nggak akan menderita. Kita tunggu sebentar lagi aja. Kamu benar-benar rubah kecil yang licik ya? Apa itu pujian? Jelas dong. Shen Shuali tertawa manja. Melihat mereka berdua begitu mesra, wajah Su Qingsue langsung cemberut menahan amarah. Bahkan suasana hatinya yang tadinya senang karena melihat Ji Zefeng langsung hilang total. Kalau bukan karena Ji Zefeng dan Shen Shuali ada di situ, Su Qingsue yang udah kepalang emosi rasanya ingin mencabik-cabik cowok itu. Qingsue ini, aku bawain oleh-oleh dari luar negeri buat kamu. Ji Zefeng tiba-tiba mengeluarkan sebuah kalung. Hati Su Qingsue langsung berbunga-bunga. Meskipun dia tahu sekali lirik kalau kalung itu nggak seberapa harganya, tapi dia tetap merasa tersentuh. Zefeng, makasih banyak ya. Aku juga punya hadiah buat kamu. Besok bakal aku kasih ke kamu. Mendengar ucapan itu, lu cuma bisa menghela napas dalam hati sambil mengingat ingatan pemilik tubuh asli. Mereka udah menikah selama 3 tahun. Tapi Su Qingsue belum pernah sekalipun memberi hadiah untuknya. Sini, biar aku pakaikan kalungnya, ucap Ji Zefeng lembut sambil berdiri. Namun tiba-tiba pikiran Su Qingsue teringat ucapan lu tempo hari. Gue nggak suka cewek yang udah disentuh cowok lain. Bahkan cuman pegangan tangan sekalipun. Dan karena itu, sebelum Ji Zefeng mendekat, Su Qingsue langsung berdiri dan mundur beberapa langkah. Nggak usah, nggak apa-apa, biar aku pakai sendiri aja. Ji Zefeng seketika merasa kesal. Padahal dia berniat pamer kemesraan di depan lu buat memanasi suasana. Tapi siapa sangka kalau Su Qingsue malah nggak mau diajak kerja sama. Kemarin, waktu di bandara, dia nggak mau dipeluk. Sekarang dipakaikan kalung aja nggak boleh. Begitu melihat kejadian ini, lu langsung menyindir sambil tersenyum penuh arti. Nona Su, kalau soal ini gue harus angkat bicara sih. Hadiah yang dibawa jauh-jauh oleh Ji Zefeng buat lu. Tapi lu bahkan nggak membiarkan dia memakaikannya. Jujur, itu agak keterlaluan sih. Su Qingsue langsung menatap lu dengan tajam. Sorot matanya penuh amarah, seakan ingin menusuk lu. Brengsek ini benar-benar menyebalkan. Ini semua salah dia. Gara-gara dia, gue jadi refleks menghindar setiap kali
Ji Zefeng mencoba mendekat, tapi dia malah berani-beraninya berdiri di situ sambil mengejek gue. Kalau bukan karena ada Ji Zefeng dan Shen Shishuali sekarang, dia pasti udah melepas sepatu hak tingginya dan menghajar si brengsek ini habis-habisan. Melihat situasi itu, Ji Zefeng berkata dengan lembut, nggak apa-apa kok, lagian kan udah 3 tahun berlalu. Wajar aja kalau kita merasa agak canggung. Tapi untungnya kita punya banyak waktu, King Shu, kita punya banyak waktu luang di dunia ini. Su King Shu yang merasa tersentuh mengangguk pelan, lalu kembali melotot tajam ke arah lu. Ya udah, gua doain kalian berdua langgeng terus dan semoga cepat dapat momongan ya. Lu ngomong gitu sambil senyum santai. Jelas aja Su King Sue langsung bete denger itu. Mau didengar kayak gimana pun, ucapan lu itu kerasa banget nusuk di hati dia. Aku aja belum setuju jadian sama Ji Zefeng, tapi kamu malah udah ngucapin selamat. Maksud kamu apa coba? Emang kamu udah nggak sabar banget ya? Lihat aku nikah sama Ji Zefeng. Pas banget setelah itu pelayan masuk bawa nampan isi makanan. Berbagai makanan super lezat langsung disajikan di atas meja. Ji Zefeng liatin hidangan mewah itu terus senyum manis ke arah King Sue. Makasih ya, kamu ternyata masih inget makanan kesukaan aku. Ya jelas dong, masih banyak hal tentang kamu yang selalu aku inget, kata Su King Sue lembut. Di sini Ji Zefeng langsung ngelirik lu dengan tatapan ngeledek. Tapi lu sendiri malah asyik nikmatin makanan lu. Bahkan gak ngelirik dia sama sekali. Gimana lagi? Lu pasti lapar banget kan? Bayangin aja, dalam waktu kurang dari 24 jam, lu berdua main sampai 7 kali. Jelas lu butuh isi energi secepatnya. Dan Shen Xueli terus-terusan ngambilin makan ke piring lu, bener-bener kayak pacar yang berbakti dan penuh kasih sayang. Begitu Su King Sue lihat adegan ini, dia langsung emosi jiwa. Dia tahu banget kalau Shen Xueli sengaja ngelakuin itu buat manas-manasin, tapi dia benar-benar gak bisa nahan amarahnya lagi. Pas ngelihat Shen Xueli pakai sumpitnya sendiri buat naruh makanan ke piring lu lagi, sedangkan lu asik makan dengan tampang. Puas banget Su King Sue, akhirnya meledak. Dia langsung nanya dengan emosi, Chen Zi, tangan kamu buntungnya. Tapi lu seolah-olah gak denger ucapan Su King Sue itu. Lu tetap asyik makan dan nyuekin dia habis-habisan. Malahan Shen Xueli langsung nyaut sambil ketawa manja. Su King Sue, Chen Zi kan sekarang pacar aku. Emang salah ya kalau aku pengen merhatiin dia? Ini sih bener-bener provokasi terang-terangan. Su King Sue langsung melotot ke arah Shen Xueli dengan amarah yang udah diubun-ubun. Nggak mau kalah, Shen Xueli langsung bales melotot ke arah Su King Sue, bikin suasana makin tegang. Tiba-tiba Shen Xueli mutusin kontak mata. Bukannya dia ciut, tapi karena makanan di piring lu udah hampir habis. Shen Xueli langsung balik lagi akting jadi pacar yang super perhatian. Dan langsung nambahin makanan lagi ke piring lu. Ngelihat kemesraan itu, Su King Sue yang makin emosi langsung ngepalin tangannya yang mungil dan mulus itu. Pas saat itu juga Ji Zefeng ikutan ngambilin makanan buat Su King Sue. Su King Sue langsung ngasih tatapan nantang ke arah lu. Tapi lu malah tetap lahap makan seolah-olah drama. Di depan lu itu nggak ada hubungannya sama sekali sesama lu. Disitulah Su King Sue benar-benar emosi berat. Dia pikir lu bakal cemburu setengah mati pas lihat cowok lain ngambilin dia makanan. Apalagi lu udah ngejar dia selama 7 tahun penuh. Tapi nyatanya, lu kayak nggak lihat sama sekali. Cuekek, abis. Dan yang bikin Su King Sue makin kesel adalah pas dia ngeliatin makanan yang baru aja diambilin sama Ji Zefeng buat dia. Entah kenapa tiba-tiba ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Sejak kecil, selain bokapnya sendiri, cuman ada satu cowok yang pernah ngambilin dia makanan, dan orang itu adalah Chen Zi. Selama 3 tahun mereka nikah, setiap kali makan bareng Chen Zi pasti selalu ngambilin makanan buat dia. Kadang Chen Zi bahkan pakai sumpitnya sendiri buat nyuapin dia langsung. Tapi anehnya pas bareng Chen Zi, dia nggak pernah ngerasa risih sedikit pun. Tapi kenapa pas sama Ji Zefeng, rasanya canggung banget. Malah risih parah. Dia bahkan pengen banget ngelempar potongan daging sapi yang diambilin Ji Zefeng itu ke ujung ruangan. Ini pasti karena kita udah lama banget nggak ketemu. Berpikir kayak gitu, Su King Sue akhirnya nyoba buat ngeredam amarahnya. Dia pun berkata dengan lembut, makasih ya, kamu juga harus makan yang banyak. Kamu pasti udah lama banget kan gak makan makanan khas kampung halaman kamu. Dan tolong jangan ambilin aku makanan lagi ya. Aku gak seberapa lapar kok. Iya nih, bener-bener udah lama banget aku gak makan masakan Cina seotentik ini. Sahut Ji Zefeng penuh perasaan. Tiba-tiba Shen Xueli nanya sambil senyum. Tapi kan di luar negeri ada banyak banget restoran Cina. Dan lumayan banyak juga yang otentik. Masa kamu gak pernah makan di luar? Ji Zefeng sama sekali gak nangkep maksud terselubung dari pertanyaan Shen Xueli. Saking pede gila, dia malah ngira kalau Shen Xueli naksir sama dia. Dia mikir cewek itu cuma kepo sama kehidupannya pas di luar negeri. Akhirnya dia langsung masang senyuman yang menurutnya paling menawan. Sebenarnya emang ada lumayan banyak sih restoran Cina di sana dan beberapa emang otentik banget. Cuma rasanya kayak ada yang kurang aja, beda sama cita rasa khas rumah. Tapi bukannya kamu asalnya dari Jiangcheng ya? Tanya Shen Xueli lagi sambil tersenyum manis. Padahal maksudnya
Dia lagi bahas kuliner Haicheng yang jelas-jelas bukan cita rasa kampung halaman cowok itu. Tapi hal ini malah bikin Ji Zefeng makin yakin kalau Shen Xueli beneran naksir sama dia. Kalau nggak suka, mana mungkin coba dia tahu asal kampung halaman gua. Kampung halaman gua, Jiangqing, pemandangannya indah banget loh. Pokoknya mantap abis. Ditambah lagi, di sana banyak banget makanan enak. Kapan-kapan mampir ya Nona Shen. Nanti biar aku yang jadi pemandu kamu di sana. Ji Zefeng tersenyum, kelihatan tulus banget. Boleh, aku mau banget. Sambil ngomong gitu, Shen Xueli tetap lanjut ngambilin makanan ke piring lu. Ngelihat kamu makan terus dari tadi. Ji Zefeng ketawa kecil. Chen Zi, kamu kayak orang nggak makan berabad-abad deh. Mau gimana lagi dari tadi malam sampai siang ini? Gua abis ngelakuin banyak kerja fisik. Jadi butuh isi bensin cepet-cepet. Ji Zefeng mungkin mikir lu lagi bahas soal pindahan rumah. Tapi dia nggak sadar kalau wajah cantik Su Qingsue langsung memerah padam. Bahkan ujung telinganya pun ikut merah. Orang lain mungkin nggak paham maksud ucapan lu. Tapi Su Qingsue tahu banget artinya. Dasar cowok nggak tahu malu. Berani-beraninya dia bahas masalah ranjang kayak gitu. Kesel banget gua. Kerja fisik emang bikin capek banget sih. Ya udah, mending kamu makan yang banyak deh. Ji, Zefeng pura peduli. Padahal kalimat selanjutnya bener-bener penuh sindiran tajam. Tapi lu pura-pura nggak denger sindiran itu. Lu cuma ngangkat kepala, ngelirik Ji Zefeng sekilas, terus bilang sambil senyum lebar, oke. Akhirnya sesi makan itu selesai juga di tengah suasana yang canggung dan tegang banget. Pas lagi santai, Shen Xueli nanya sambil senyum nakal. Chen Zi, abis ini kita mau seru-seruan kemana nih? Emang kamu mau kemana? Tanya lu balik. Ke bar yuk? Boleh juga tuh, harus diakuin. Lu juga pengen refreshing buat ngilangin stres yang numpuk. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Lu tiba-tiba pindah dimensi ke dunia asing ini. Lu ngerasa kayak nggak cocok tinggal di sini. Makanya sekarang yang lu butuhin cuma nongkrong di bar sambil cuci mata lihat cewek-cewek cantik biar mood lu balik lagi. Pas denger omongan lu, insting pertama Su Qingsue langsung pengen ngelarang. Dia emang paling anti sama tempat kayak bar. Makanya selama 3 tahun mereka nikah dulu, dia nggak pernah sekalipun ngizinin lu pergi ke sana. Tapi sebelum kata-kata itu keluar, Su Qingsue tiba-tiba tersadar kalau kalian berdua udah cerai. Aku nggak punya hak lagi buat peduli. Pikiran itu bikin Su Qingsue frustrasi banget sampai nggak mau ngomong sepatah kata pun. Ji Zefeng mikirnya dia cuma capek. Terus bilang dengan suara yang lembut banget, Sue, kamu istirahat aja dulu, aku bayar bilnya dulu ya. Habis itu kita cari tempat buat ngobrol, halah sok-sokan mau bayar. Jelas aja itu cuma bohong, dia mana sudi bayar sendiri. Lagian, emangnya dia punya duit buat bayar. Terus soal cari tempat buat ngobrol, itu juga bohong belaka. Yang dia mau tuh cuman cari tempat sepi buat ngambil kesempatan sama Su Qingshu. Cuma itu doang. Ji Zefeng udah ngaturnya rapi banget. Rencananya habis ini dia mau langsung meluncur ke villa milik Su Qingshu. Dia cuma butuh cewek itu buat nganterin dia pulang. Melihat seberapa tergila-gilanya cewek itu sama dia pasti bisa naklukin dia dengan gampang. Su Qingshu langsung memotong, gak usah bayar bilnya. Tempat ini punya keluarga aku. Aku nggak pernah perlu bayar kalau makan di sini. Oh gitu ya. Makasih ya. Udah ditraktir. Ji Zefeng bilang gitu dengan yang suara yang sokan ngerasa bersalah. Jing Feng, kamu sungkan banget deh. Di antara kita nggak perlu kayak gini kali. Ji Zefeng tersenyum manis lalu bilang, ya udah deh kalau gitu. Aku nurut sama kamu aja. Oke, yuk jalan sekarang. Su Qingshu mengangguk. Mereka berempat pun berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. Shen Xueli berjalan paling belakang. Tertinggal sedikit di belakang yang lain. Dia melirik ke arah meja makan buat memastikan gak ada barang yang ketinggalan. Tapi matanya malah tertuju ke piring Su Qingshu, di mana ada sepotong daging sapi yang sama sekali gak disentuh. Shen Xueli langsung tahu, itu kan potongan daging yang diambilin Ji Zefeng buat dia tadi. Pas lihat pemandangan ini, Shen Xueli langsung tersenyum tipis. Begitu keluar dari restoran, kamu langsung jalan ke mobil Shen Xueli tanpa menoleh sedikit pun. Su Qingshu cuma bisa ngeliatin dari pinggir. Sebenarnya Qingshu pengen banget ngomong beberapa patah kata sama kamu, tapi melihat cara kamu yang benar-benar cuek bebek sama dia, moodnya langsung hancur seketika. Bajingan ini benar-benar ya? Baru kemarin dia tergila-gila setengah mati sama aku, tapi kok bisa-bisanya dia langsung berubah drastis kayak gini begitu kita cerai? Qingshu, waktu itu uang loh, apalagi di malam yang indah kayak gini. Jadi gue sama Chen Zi gak bakal nahan-nahan lo lagi ya. Ucap Shen Xueli sambil tertawa manja. Setelah ngomong gitu, dia ngasih kesempatan buat Su Qingshu bicara. Dia langsung buru-buru masuk ke mobilnya dan tancap gas. Su Qingshu sampai emosi jiwa dan rasanya pengen muntah darah. Wah, malam ini bener-bener gak bakal terlupakan deh. Memang bener sih dia ada rasa sama Ji Zefeng, tapi ya nggak berarti dia bakal langsung pasrah begitu aja malam ini. Dan lagian, pas ngelihat kamu pergi menghilang gitu aja, entah kenapa hati Qingshu ngerasa ada kekosongan yang aneh. Yuk, kita juga jalan. Ucap Ji Zefeng dengan lembut. Su Qingshu berusaha keras menahan rasa kesal yang mulai meluap di dalam dadanya. Oke, ayo jalan. Di sepanjang jalan menuju hotel, Su Qingshu bener-bener gak fokus.
Gimana enggak, Ji Zefeng emang duduk manis di dalam mobilnya, tapi isi kepala Su Qingsui cuma dipenuhi bayangan tentang apa yang lagi kamu lakuin bareng Shen Shuli. Apa kalian berdua udah sampai di bar? Dia jadi kepikiran, apa kamu bakal memperlakukan cewek itu sama kayak cara kamu memperlakukan dia semalam? Semakin dia mikirin Shen Shuli, Su Qingsui makin ngerasa gelisah gak karuan. Qingsui, kita mau kemana? Ke hotel. Su Qingsui langsung tersadar dari lamunannya. Dia teringat soal Ji Zefeng. Dia pun bertanya dengan suara yang pelan dan lembut, boleh nggak kalau aku nginep di rumah kamu aja? Jujur, aku nggak biasa tinggal di hotel. Alis Su Qingsui langsung berkerut tipis. Entah kenapa, dia ngerasa risih dan ilfil seketika. Bawa Ji Qingfeng ke rumah kami, tapi itu kan rumah yang dia tinggali bareng Chen Zi. Aku nggak pernah bawa cowok lain ke sana sebelumnya, Sebo. Kita tunggu beberapa hari lagi. Ya, ucap Su Qingsui dengan nada malas. Melihat Ji Zefeng yang kelihatan agak kesal, dia buru-buru menambahkan, di sana masih banyak banget bekas peninggalan Chen Zi. Aku takut kamu bakal ngerasa risih dan gak nyaman. Makanya aku suruh orang buat beresin dulu. Mendengar itu, Ji Zefeng langsung girang, oh kalau gitu sih bagus deh. Dia nggak pernah nyangka kalau perasaan Su Qingsui ke dia ternyata sedalam ini. Wah, tampaknya cewek ini bakal masuk perangkap gue malam ini juga. Lewat dari 10 menit, kemudian mereka akhirnya sampai di hotel. Su Qingsui menuntun Ji Zefeng masuk ke dalam. Dia sendiri yang langsung ke meja resepsionis buat memesankan kamar terbaik untuk Ji Zefeng. Biar dia ngerasa nyaman maksimal. Nggak tanggung-tanggung, kamarnya tipe kamar presiden. Begitu Ji Zefeng melihat ini, dia benar-benar kegirangan setengah mati. Dia nggak nyangka Su Qingsui bakal memperlakukan dia sebaik ini. Kayaknya cewek ini emang udah kecantol mati sama gue, sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Ji Zefeng makin yakin kalau Su Qingsui itu cuma kayak seonggok daging empuk di atas talenan miliknya, yang bisa dia santap kapan saja, cuma dengan jentikan jari, membayangkan dirinya bisa ngelakuin apa aja sesuka hati sama Su Qingsui. Baru ngebayanginnya aja udah bikin Ji Zefeng gemetaran, saking senangnya. Dia bahkan udah merencanakan semuanya matang-matang. Nanti kalau waktunya tiba, gue harus ambil foto yang banyak banget. Terus bakal gue kirim sekaligus ke kamu biar kamu panas. Qingsui, temenin aku ngobrol sebentar yuk. Ada banyak banget hal yang pengen aku keluarin dari dalam hati. Aku pengen ceritain semuanya ke kamu. Aku pengen bilang betapa menyesalnya aku dan betapa besarnya aku mencintai kamu. Tatapan mata Ji Zefeng di pelembutan palsu, dia mengatakannya dengan suara yang sangat mesra. Dia sangat yakin kalau Su Qingsui gak bakal mungkin menolaknya. Tapi di luar dugaan, suara Su Qingsui terdengar datar banget saat dia bilang, besok aja ya. Hari ini aku agak capek. Secara logika, dia tahu harusnya dia mengiyakan ajakan Ji Zefeng. Dia juga punya banyak hal yang pengen diomongin ke cowok itu. Tapi entah kenapa, malam ini dia sama sekali nggak mood buat ngobrol. Yang pengen dia tahu sekarang cuman apa yang lagi dilakukan si bajingan Chen Zi itu. Di sisi lain, Ji Zefeng kesel setengah mati dan rasanya pengen maki-maki orang sekarang juga. Jangankan meluk dia, tadi aja dia ngebiarin gue makin kalung ke lehernya. Oke, gue masih bisa sabar. Tapi sekarang, dia bahkan nggak mau nemenin gue ngobrol sama sekali. Ji Zefeng sebenarnya pengen banget nanya ke Su Qingsui apa dia udah nggak cinta lagi sama dia, tapi dia nggak berani. Dia takut banget bikin Su Qingsui marah besar. Akibat kalau sampai cewek itu murka po bener-bener di luar batas kemampuannya buat menanggungnya. Lagian cuma Su Qingsui satu-satunya penyelamat hidupnya saat ini. Ya udah deh, kamu harus pulang dan istirahat yang cukup ya. Ucap Ji Zefeng sambil memasang wajah sok tersakiti tapi tetap perhatian. Dan benar saja, pas Su Qingsui melihat ekspresi wajahnya itu, seketika itu juga rasa bersalah yang amat sangat mulai merasuki hatinya. Kamu juga harus istirahat ya. Begitu kamu bangun besok pagi, kamu bakal nemuin hadiah yang udah aku siapin buat kamu. Wah, aku jadi nggak sabar nungguin besok. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Ji Zefeng menjawab dengan senyuman paling manisnya. Dia memandangi punggung Su Qingsui yang perlahan pergi menjauh. Seketika itu juga, tatapan penuh kebencian dan dendam yang amat beracun langsung terpancar dari mata Ji Zefeng. Sementara itu, dengan dipandu oleh Shen Shuli, kamu melangkah mantap masuk ke klub malam Yemei. Pas musik dugem yang memekakan telinga langsung menyambutmu. Ditambah melihat deretan cewek-cewek seksi dengan pakaian minim di sekelilingmu, rasanya jiwa kamu langsung hidup kembali. Nah, ini dia baru namanya kehidupan yang gue rindukan. Shen Shuli dapat meja VIP nih. Cukup sekali jentikan jari, pelayan langsung bawain anggur yang harganya selangit. Sambil nuangin anggur ke gelas cowok itu, Shen Shuli ngangkat gelasnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Chen Zi, selamat atas hidup barumu. Dan selamat juga akhirnya kamu dapat kesempatan buat deketin aku. Lu langsung nyela omongannya. Shen Shuli senyum manis, matanya memancarkan tatapan menggoda. Chen Zi, lu beneran bosan hidup ya? Gua nggak cuma berani ngomong, gua bahkan berani ngelakuin lebih dari sekadar omongan kalau lu berani ngasih kesempatan. Terus, apa lagi yang berani lu lakuin? Tanya Shen Shuli sambil senyum menggoda. Ya jadi cowok lu lah pastinya. Kalau gitu, lu harus buktiin dulu kalau lu emang pantes. Lampu disco warna-warni langsung nyorot wajah tampan lu. Senyuman lu kelihatan nakal tapi penuh pesona.
Di momen ini, Shen Shuli ngerasa kalau lu bener-bener beda dari cowok lain yang pernah dia temui. Shen Shuli tersenyum lalu langsung neguk minuman keras itu dalam sekali tegukan. Setelah minum beberapa gelas dan diiringi musik dugem yang memekakkan telinga, lu bisa ngerasain darah, lu mulai mendidih. Seluruh tubuh lu rasanya kayak terbakar. Lu mutusin buat joget. Lu cuman pengen meluapkan semua rasa sepi yang udah lama terpendam di dalam hati. Yuk, kita joget. Lu naruh gelas lu. Shen Shuli natap lu dengan ragu. Dia mikir apa dia nggak salah denger ya. Lagian, sosok lu yang dulu selalu kelihatan kaku dan ngebosenin banget di matanya. Lu bener-bener gak kelihatan kayak tipe orang yang bakal joget di klub malam. Apa? Bahkan sebelum dia selesai ngomong, lu langsung nyamber tangan mulus Shen Shuli. Tanpa sepatah kata pun, lu menariknya ke tengah lantai dansa. Di tengah dentuman musik yang keras, lu langsung melingkarkan tangan lu di pinggang ramping Shen Shuli dan narik dia ke dalam pelukan lu. Lu pun mulai joget gila-gilaan bareng dia. Sentuhan fisik mendadak ini bikin tubuh Shen Shuli langsung kaku. Gila, berani banget nih cowok. Shen Shuli sebenarnya udah mau dorong lu. Lagian, seumur hidupnya, dia nggak pernah sedekat ini sama cowok manapun. Tapi sedetik kemudian, pandangannya tertuju ke arah Su Qingxue. Ternyata cewek itu lagi natap mereka dengan tajam, mukanya merah padam nahan amarah. Bibir Shen Shuli langsung melengkung membentuk senyuman licik. Dia berbalik, lalu melingkarkan lengan putih mulusnya ke leher lu. Dia mulai ngikutin irama tarian lu. Su Qingxue yang lihat kejadian itu langsung naik darah dan benar-benar emosi. Mentalnya benar-benar hancur. Gak pernah kebayang dalam mimpi sekalipun. Dasar cowok brengsek, baru aja cerai sama gua. Sedetik kemudian udah mesra-mesraan sama Shen Shuli. Tanpa basa-basi, dia langsung nerobos ke lantai dansa dan dorong Shen Shuli menjauh. Terus dia megang tangan lu dan berusaha nyeret lu keluar. Tapi lu langsung nepis tangannya dengan kasar. Di tengah bisingnya musik, lu condongin badan, mendekatkan mulut lu ke kuping Su Qingxue, lalu nanya dengan senyum sinis dingin, "Hei Nona Su, lu pikir lu lagi ngapain?" Posisi kalian berdua deket banget. Aroma maskulin lu yang kuat langsung bikin Su Qingxue kelabakan, ngebuat pertahanannya runtuh seketika. Tiba-tiba aja jantungnya berdegup kencang gak karuan. Dasar brengsek, ikut gua sekarang ada yang mau gua omongin. Sorry ya, kita kan udah cerai. Gak ada lagi yang perlu diomongin di antara kita. Su Qingxue langsung naik pitam. Tapi tunggu dulu, bukannya cowok brengsek ini udah cinta mati sama dia selama 7 tahun? Kok bisa-bisanya dia jadi sedingin ini? Bahkan tepat setelah mereka cerai. Ikut gua sekarang, gua bakal transfer uangnya setelah kita kelar ngomong. Ucap Su Qingxue berusaha mati-matian nahan emosinya yang udah diubun-ubun. Sedetik kemudian, lu balik badan dan jalan keluar. Toh, lu juga gak bakal nolak duit kan? Lu mau pergi gitu aja? Shen Shuli jelas gak mau tinggal diam. Lu langsung nyubit pipinya gemas sambil terkekeh. Gak mungkin lah, tunggu gua ya, gua bakal balik secepatnya. Nanti kita lanjut joget lagi. Ngelihat kemesraan ini Su Qingxue bener-bener murka. Awas aja gua potong tangan lu nanti, dasar brengsek. Tadi siang baru aja dia nyubit pipi gua. Sekarang malah nyubit pipi Shen Shuli juga. Sumpah, gua benci banget sama dia. Ya udah buruan ya, jangan bikin gua nunggu kelamaan. Ucap Shen Shuli sambil senyum nakal. Begitu keluar dari kelab malam, suasana mendadak jadi sunyi senyap. Jadi, lu mau ngomongin apa? Tanya lu dengan nada dingin dan cuek. Tanpa Su dinatap lu sedikit pun, Su Qingxue cemberut. Sejujurnya, lu bener-bener gak habis pikir. Karena cinta pertama kesayangannya udah balik. Bukannya harusnya dia lagi manja-manjaan sama cinta sejatinya itu. Ya tau sendiri, pasti lagi mesra-mesranya kayak perangko. Terus ngapain juga dia masih ngejar-ngejar gua. Tapi pas lu inget kondisi fisik Ji Zefeng yang kelihatan loyo, bener. Jangan-jangan ronde mereka udah kelar nih. Begitu sadar hal itu, lu mendadak pengen ketawa sekencang-kencangnya. Jauh Shen Shuli, sambil nahan amarahnya Su Qingxue berteriak, "Pergi lu, cowok brengsek. Jangan mancing emosi gua." Cih, lu cuma natap dia seolah-olah baru aja denger lelucon paling konyol sedunia. Lu natap Su Qingxue sambil mencibir, "Nona Su, bener-bener standar ganda ya. Lu boleh nyerahin pernikahan kita demi cinta pertama lu yang baru balik. Tapi gua nggak boleh deketin Shen Shuli." Su Qingxue langsung bungkam kena mental sama sindiran lu. Dia langsung menghentakkan kakinya dengan kesal. Brengsek, dia itu cuma manfaatin lu biar gua cemburu. Dan lu kan tahu kalau kami berdua musuh bebuyutan. Jadi kalau lu mau ninggalin dia, gua bakal kasih lu bonus 10 juta lagi. Sambil ngelipat tangan di dada, lu natap Su Qingxue dengan pandangan aneh. "Nona Su, sadar gak sih lu tuh aneh banget? Lu jelas-jelas gak suka sama gua, dan di mata lu gua cuma remah-remah rempeyek yang gak berguna kan? Kalau gitu, mau gua jadian sama Shen Shuli pun harusnya bukan urusan lu dong. Atau jangan-jangan lu naksir gua ya?" Su Qingxue langsung mencibir sinis. "Gua cinta sama lu, sadar diri woi. Mimpi kali ye, biar gua kasih tahu satu hal ya. Satu-satunya cowok yang gua cinta cuma Ji Zhaofeng. Sedangkan lu sampai kehidupan selanjutnya pun lu gak bakal ada apa-apanya dibanding dia. Ya udah, gua bakal inget ucapan lu barusan. Semoga lu sama Ji Zhaofeng hidup bahagia selamanya. Jangan pernah hubungi gua lagi. Sampai di sini aja urusan kita. Soal duit 10 juta itu, kalau lu emang mau ngasih,
Ya makasih. Kalau nggak mau juga bodo amat, anggap aja itu ongkos servis lu buat gua tadi malam. Setelah itu, lu langsung balik badan tanpa mempedulikan dia dan jalan santai balik ke dalam klub. Dasar brengsek, balik gak lu? Teriak Su King Sue dengan perasaan malu campur emosi yang meledak-ledak. Tapi lu cuek bebek seolah-olah gak denger apa-apa, lalu masuk kembali ke klub, meninggalkan dia yang cuma bisa natap punggung lu sampai hilang dari pandangan. Entah kenapa, tiba-tiba ada rasa sesak yang luar biasa menghantam dada Su King Sue. Dia ngerasa seolah-olah baru aja kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Tadinya dia udah mau pulang, tapi entah kenapa kakinya berat buat melangkah pergi. Dia takut kalau dia pergi, lu dan Shen Shuli bakal ngelakuin hal intim yang lu lakuin bareng dia semalam. Dengan emosi yang masih membara, Su King Sue putusin buat balik lagi ke dalam klub. Tapi kali ini, dia nggak nyamperin lu. Sebaliknya, dia mesan meja pojok tersembunyi sambil terus melototin lu dan Shen Shuli yang nggak jauh dari sana. Waduh, apa dia lagi coba buat mata-matai lu? Buat ngawasin si Shen. Dia nyari tempat duduk di pojokan, terus matanya langsung tertuju ke arah lu sama Shen Shuli yang nggak jauh dari sana. Apa dia lagi nyoba ngawasin lu? Mau ngawasin si Shen itu? Shuli, dan dia janji nggak bakal macem-macem lagi sama lu. Pas lu balik masuk ke bar, musik yang tadinya bising parah langsung senyap. Ada cowok ganteng sok klimis lagi nyanyi sambil main gitar di panggung. Nah, si Shen Shuli lagi santai di bilik sambil nyeruput minumannya. Dia nanya, gimana cara lu ngusir dia? Lu cuma ngangguk terus duduk di sofa. Jadi dia mau ngomongin apa? Tanya Shen Shuli sambil senyum usil. Lu jawab katanya dia nyesel. Dia ngajak balikan. Tapi langsung GW, tolak mentah-mentah, gak ada celah. Cuma lu doang satu-satunya buat hidup GW. Mendengar itu Shen Shuli langsung pasang komuk kagum. Aduh, terharu banget deh. Tapi senyum Shen Shuli kelihatan bohong banget. Sekadar formalitas doang. Lu cuma bisa nyengir. Ah, emang gak bisa bohongin lu ya? Oke, GW ngaku. Dia tahu lu cuma manfaatin GW biar mantan lu tuh kepanasan. Makanya dia nyuruh GW jauhin lu, dia pengen kita pisah. Bahkan dia berani bayar GW ekstra 10 juta lagi. Udah ketebak sih, sahut Shen Shuli sambil senyum manggut-manggut. Tapi langsung GB tolak. Seriusan? Ya iyalah. Kalau GB terima tawaran dia, bener juga sih. Gue nggak bakal ada di sini nemenin lu minum sekarang. Gokil. Aduh, gimana ya? Jujur kali ini gue agak tersentuh sih. Daripada cuma omong kosong, mending buktiin langsung. Yuk cari tempat privat. Gimana kalau kita saling mengapresiasi tubuh masing-masing dari sudut pandang seni? Sialan lu, mesum banget. Shen Shuli ngomel sambil ketawa. Makasih loh. Tapi Joey nggak cuma mesum. Joey ini udah level akut. Shen Shuli langsung ngakak kencang. Nih cowok, sebenarnya preman jujur yang rada kocak, tipe berandalan yang nggak bakal bisa lu benci. Sambil cekikan gemas, Shen Shuli mukul lengan lu pelan. Gak jauh dari sana, Su King Sue ngeliat semuanya. Dia ngepalin tangannya menahan amarah yang meledak. Yuk, bersulang! Lu angkat gelas lu terus minum. Rasa alkohol yang keras langsung membakar tenggorokan lu, bikin perasaan lu plong seketika. Tapi tiba-tiba si cowok klimis di atas panggung itu, dia mendadak mulai ngambil nada tinggi yang melengking kencang banget dan ngerusak telinga. Sontak lu kaget setengah mati. Dia nyanyi apaan sih bangsat? Lu langsung mengernyit kesal. Jangan ngaco deh. Asal lu tahu ya dia tuh penyanyi bintang andalan utama di Club Night Me ini. Hah, apa? Lu langsung speechless. Suara ancur begitu tapi kok berani-beraninya disebut penyanyi andalan. Kenapa? Lu nggak terima? Ya iyalah nggak terima. Tapi lu malah dianggap salah paham dan dia cuma manggut-manggut kegirangan. Shen Shuli melirik tipis ke arah sudut ruangan. Terus dia senyum manis dan bilang, gimana kalau GW aja yang nyanyiin lagu buat lu? Emang lu bisa nyanyi? Wah, ngeremehin ya? Kalau GW debut, penyanyi lain mah nggak ada apa-apanya. Oh, lu pikir lucu ya? Ya udah, buktiin sini. Shen Shuli pun langsung naik ke atas panggung. Penampilannya benar-benar memikat, tubuh seksinya seketika bikin semua mata tertuju ke dia. Beberapa orang bahkan mulai nge-sweetin dia. Shen Shuli senyum manis ke arah vokalis utama di panggung itu, terus ngebisikin sesuatu yang gak kedengeran jelas. Merasa tersanjung, cowok itu langsung nyerahin gitarnya ke Shen Shuli. Shen Shuli pun duduk di kursi tinggi sambil megang gitar, lalu tersenyum manis ke arah mikrofon di depannya. Lagu ini khusus buat Chen Zi di meja nomor 6. Yang mau GW sampein adalah, Chen Zi, bisa ketemu lu adalah anugerah terindah dalam hidup GW. Semoga malam lu menyenangkan. Seketika semua mata langsung tertuju ke meja nomor 6. Semua orang natap lu dengan pandangan iri sekaligus dendam kesumat, tapi lu sendiri malah gak peka sama sekali. Ada apaan sih ini? Bentar, bukannya Su King Sue udah pergi ya? Kenapa mendadak Shen Shuli ngomong manis begini? Jangan-jangan dia beneran kepincut sama ketampanan GW. Kepikiran begitu, lu langsung berdiri tegak. Sambil nyengir lebar, lu melambaikan tangan ke penonton. Betul sekali GW Chen Zi. Tingkah lu itu bikin Shen Shuli makin gemas. Gila, nih cowok banyak tingkah banget sih. Sementara itu, Su King Sue yang duduk di pojokan bener-bener kebakar api cemburu. Kejadian ini bener-bener di luar nalar dia. Shen Shuli beneran naik panggung cuma buat nyanyiin lu. Udahlah nyanyi, yang bikin makin parah, dia bahkan berani nembak lu secara gak langsung di depan semua orang.
Berani-beraninya dia nggak tahu apa kalau Chen Zi itu milik kita. Dan yang bikin makin naik pitam lagi, si bajingan Chen Zi itu malah pede banget berdiri tanpa tahu malu. Di atas panggung, jemari lentik Shen Xueli mulai memetik senar gitarnya. Alunan nada yang indah dan sangat akrab di telinga pun terdengar. Su Qingsue seketika merinding, wajahnya pucat pasi kayak mayat karena dia tahu betul lagu itu. Lagu yang bakal dibawain Shen Xueli ternyata adalah lagu pilihan Chen Zi sendiri. Lagu yang dulu pernah ya dia nyanyiin di atas panggung pas acara ulang tahun kampus waktu mereka masih semester 3. Waktu itu tepat setelah dia selesai nyanyiin lagu itu, dia langsung nyatain cintanya ke GW di depan jajaran rektorat dan para alumni kehormatan yang hadir. Dia bener-bener nyatain perasaannya waktu itu. GW nggak pernah nyangka kalau Shen Xueli bakal tahu soal kenangan itu. Dan kemudian Shen Xueli pun mulai bernyanyi. Baru denger beberapa bait aja, mata lu langsung melotot lebar kayak habis ngelihat setan. Gila, ternyata dia beneran bisa nyanyi dan suaranya merdu parah. Walau lu belum pernah denger lagu ini sebelumnya, lu langsung tahu kalau ini lagu cinta yang dalam banget. Di sisi lain, kemarahan Su Qingsue makin menjadi-jadi. Dia sama sekali nggak nyangka kalau suara Shen Xueli bakal sebagus ini, merdu dan bikin merinding banget. Lagu ini judulnya Tiga Kehidupan yang diciptakan langsung oleh sang pangeran lagu cinta, Li Dingcheng, buat istri tercintanya. Sesuai judulnya, lirik lagu ini menceritakan kisah cinta yang melintasi tiga kehidupan, benar-benar menyentuh hati. Dari atas panggung, Shen Xueli menatap Lu di antara kerumunan penonton sambil tersenyum manis, lalu lanjut bernyanyi. Lu pun berdiri dan ngirim kiss bye ke arah Shen Xueli. Sambil nyengir sombong, Lu melambaikan tangan tipis-tipis. Shen Xueli yang lihat kelakuan Lu gak kuat menahan tawa. Dia ketawa geli sampai-sampai sempat berhenti nyanyi. Para penonton pun langsung ngasih Lu tatapan sinis. Jelas banget kalau mereka semua lagi hanyut dalam emosi mendalam berkat penampilan epik dari Shen Xueli. Tapi Lu mah cuek bebek aja. Sambil santai, Lu menyalakan sebatang rokok sambil mengembuskan asapnya tipis-tipis dengan senyuman kecil di bibir. Lu terus ngeliatin aksi Shen Xueli di atas panggung. Begitu lagunya selesai, gemuruh tepuk tangan langsung pecah memenuhi ruangan. Shen Xueli tersenyum lebar, matanya menyipit manis membentuk bulan sabit tanpa memedulikan teriakan penonton yang minta nyanyi lagi. Shen Xueli mengembalikan gitarnya ke vokalis tadi. Pas mau turun panggung, Shen Xueli melirik tipis ke arah pojokan bar. Dia bisa ngelihat jelas amarah yang membara di mata Su Qingsue. Senyum di wajah Shen Xueli pun makin penuh kemenangan. Su Qingsue yang ngelihat senyuman licik itu langsung tersadar. Ternyata Shen Xueli udah tahu dari awal kalau dia juga mesti ada di bar itu. Pada akhirnya dia sebenarnya sengaja ngelakuin itu cuma buat bikin dia naik darah. Tapi meskipun tahu hal itu, Su Qingsue tetap benar-benar murka parah. Tapi yang bikin dia makin emosi adalah, dan tepat setelah Shen Xueli turun dari panggung, lu nggak sabar buat langsung berdiri dan meluk dia erat-erat. Dengan senyum lebar yang merekah, Shen Xueli balik meluk lu dengan hangat, melihat posisi mereka yang nempel erat banget kayak gitu. Su Qingsue yang udah emosi jiwa langsung mukul sofa pakai tangan mungilnya. Dia merasa kudu banget bicara serius sama lu dan minta lu buat ngejauhin Shen Xueli selamanya. Setelah memantapkan niatnya, Su Qingsue langsung gercep ngirim pesan ke lu, putusin Shen Xueli. Gua kasih lu 50 juta. Pas lu ngelihat pesan itu, lu langsung sedikit kaget. Gila, apa Shen Xueli beneran bikin dia seprovokasi itu? Sampai-sampai dia rela nawarin 50 juta. Setelah pesan itu terkirim, mata indah Su Qingsue langsung tertuju tajam ke arah lu. Dia lagi nungguin balesan dari lu. Tapi lu malah pura-pura nggak tahu dan nggak ngeliat pesan itu sama sekali. Lu cuman ngelempar HP lu ke meja kopi di sebelah lu. Terus lu lanjut asyik ngobrol sama Shen Xueli. Entah ngomongin apaan. Nggak lama lu bisa ngeliat Shen Xueli ketawa sambil mukul majalengan lu. Pemandangan ini bener-bener bikin Su Qingsue meledak marah. Dia beneran nyuekin chat gue. Berani-beraninya dia. Murka parah. Kata marah pun nggak cukup buat ngegambarin perasaan Su Qingsue saat itu. Dasar pengganggu menyebalkan. Tepat di saat itu. Tiba-tiba mata Su Qingsue tertuju ke arah lu dan Shen Xueli yang berdiri barengan. Habis itu kalian berdua jalan keluar sambil ngobrol dan bercanda. Su Qingsue langsung buru-buru berdiri dan lari ngejar kalian. Dia bahkan udah nggak tahu lagi apa yang dia rasain. Tapi di momen itu, yang dia pengen cuma ngejar lu. Dia harus ngentiin lu. Jangan berani-berani pergi sama Shen Xueli. Tepat di luar bar, Su Qingsue ngelihat lu masuk ke mobil bareng Shen Xueli di dalam. Kalian berdua kelihatan ketawa-tawa sambil ngobrol. Dia baru aja mau melangkah maju buat narik lu keluar dari mobil Shen Xueli. Tapi sedetik kemudian, Su Qingsue benar-benar emosi parah. Dia melihat Shen Xueli di dalam mobil ngedeket dan nyium lu. Padahal aslinya lu gak beneran ciuman sama Shen Xueli. Faktanya, lu cuma lagi nanya ke Shen Xueli, Li kapan sopir penggantinya bakal dateng? Tapi tiba-tiba Shen Xueli langsung condongin badannya. Wajahnya cuma berjarak 5 cm dari pipi lu. Di jarak sedekat itu, lu bahkan bisa ngerasain dengan jelas embusan napas hangat dari bibir seksinya yang menggoda. Sambil menatap bibir merahnya yang menggoda itu, lu nanya dengan senyum nakal, "Ada apa? Lu pengen nyium gue ya?"
Shen Shui tertawa kecil dan manja. Terus, dia mukul lengan lu dengan gemas. Abis itu dia duduk tegak lagi di kursinya. Tapi pas mau duduk, Shen Shui sengaja ngusap bibir merahnya, pakai ujung jari lentiknya secara perlahan, seolah-olah dia baru aja habis ciuman sama seseorang, kayak lagi ngerapihin lipstiknya yang berantakan. Melihat ini, Su Qingsu benar-benar murka sampai darahnya serasa membeku di pembuluh darahnya. Tubuh mungilnya gemetar saking emosinya. Tangan mungilnya mengepal erat banget. Kuku-kukunya bahkan menancap kuat ke telapak tangannya sampai berdarah. Gak ada satupun orang yang sadar betapa hancur hatinya saat itu. Rasanya tuh kayak ada yang nusuk-nusuk jantungnya. Berkali-kali pakai pisau dengan brutal. Su Qingsu gak habis pikir kenapa dia bisa merasa sengsara banget kayak gini. Tapi rasa sakitnya bener-bener luar biasa sampai dia serasa bisa bernapas. Tepat di saat itu, tiba-tiba Shen Shui menoleh ke arah Su Qingsu. Lewat kaca jendela mobil, pas mata mereka saling berpapasan, Shen Shui langsung menyeringai licik sambil ngejilat bibir merahnya. Provokasi yang benar-benar nyata dan terang-terangan. Su Qingsu pun langsung meledak marah. Dengan amarah yang meluap-luap, dia langsung jalan cepat nyamperin mobil Shen Shui. Tapi pas banget saat itu tiba-tiba ada orang yang masuk ke mobil Shen Shui. Mobil itu pun langsung meluncur pergi ninggalin lokasi. Saking emosinya, Su Qingsu langsung masuk ke mobilnya sendiri. Dia langsung tancap gas sedalam-dalamnya, ngebut buat ngejar mobil Shen Shui. Sedangkan lu sama sekali gak tahu menahu tentang semua kejadian yang barusan terjadi. Mobil mereka terus ngebut di jalanan menuju Villa Shen Shui. Lu cuma menatap diam ke arah luar jendela mobil. Di luar jendela, pemandangan kota dihiasi sama gemerlap lampu warna-warni. Seluruh kota kelihatan indah banget kayak di dunia mimpi. Sebagai orang yang ngelakuin perjalanan waktu alias transmigrasi ke dunia ini, lu lagi mikirin langkah lu ke depannya. Jujur aja, situasi lu sekarang lagi gak bagus-bagus amat. Diusir dari keluarga dan diceraikan, lu merasa kayak tanaman liar yang punya arah dan tujuan hidup. Situasi ini bener-bener bikin lu ngerasa terancam banget. Mungkin karena dulu lu udah biasa jadi penguasa nomor 1 alias top dog di Bintang Biru. Lu biasa ngendaliin segalanya, tapi sekarang lu sadar kalau selain diri lu sendiri, lu gak bisa ngontrol apapun lagi. Lagi mikirin apa sih? Tanya Shen Shui sambil senyum menggoda. Lu ngejawab jujur, gue cuma lagi mikir apa yang kudu gue lakuin abis ini. Bukannya lu gak punya jalan keluar sih. Malah kebalikannya, lu punya banyak banget pilihan jalan. Lu cuma bingung mau pilih jalan yang mana. Meskipun planet ini mirip sama Bintang Biru, tapi perkembangan teknologinya jelas tertinggal berapa tahun dibandingin sama Bintang Biru. Setelah ngelihat situasi hari ini, lu bisa narik kesimpulan. Planet ini kayaknya masih ada di zaman bumi sekitar tahun 2014 atau 2020. Layanan pesan antar makanan emang udah ada. Tapi lu masih harus telepon manual buat pesen. Sepeda sewaan juga ada, tapi semuanya masih dikelola sama pemerintah. Aplikasi video emang ada, tapi belum ada yang namanya TikTok atau aplikasi belanja lewat video pendek kayak sekarang. Dan masih banyak kasus serupa lainnya. Lu tahu betul kalau planet ini penuh dengan peluang emas buat lu. Dengan bekal pengetahuan lu dari Bintang Biru, lu bisa banget mulai ngebangun bisnis lu sendiri dari nol. Tapi masalahnya di sini, satu-satunya modal yang lu punya cuma 10 juta. 10 juta. Dan uang 10 juta ini pun dikasih sama Su Qingsu. Sekecil itulah uang yang lu punya sekarang. Kalau buat bertahan hidup sih emang cukup banget, tapi buat modal bisnis, nominal segitu mah gak ada apa-apanya. Merasa agak terancam ya? Tanya Shen Shui sambil tersenyum. Bener banget. Seperti yang semua orang tahu, gue diusir dari keluarga, terus ditambah lagi gue baru aja cerai. Dan yang paling parah, gue lagi bokek, gue harus cepet-cepet cari duit nih. Nah kalau gitu kenapa lu gak kerja di perusahaan gue aja? Shen Shui tertawa kecil. Oke deh, emangnya berapa gaji setahun yang berani lu tawarkan ke gue? Emangnya lu minta berapa? Tanya Shen Shui dengan senyum usil. Ah, nggak banyak kok, cuma sekitar beberapa ratus juta aja. Mending lu rampok bank aja sekalian. Wah, ide bagus tuh. Sambil ngomong gitu, lu ngebentuk jari lu menyerupai pistol dan ngarahinnya ke arah Shen Shui. Angkat tangan, ini perampokan, serahin duit lu. Shen Shui langsung masang ekspresi ketakutan yang dibuat-buat. Dia berkata, Pak, saya nggak punya uang. Dia bener-bener asyik ngikutin permainan lu. Terus lu punya apa dong? Yang saya punya cuma wajah cantik sama tubuh seksi ini aja. Bapak mau? Pas ngomong gitu, dia ngasih kedipan genit ke lu. Anjir, bener-bener rubah penggoda. Ah, terserah deh. Gua nggak tertarik sama tubuh lu. Pah. Shen Shui langsung ketawa cekikikan. Dia ketawa kencang banget sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Berasa kayak lu butuh mata tambahan di belakang kepala. Kenapa coba gua nggak punya 4 mata aja sekalian? Nggak lama kemudian, mereka udah sampai di villa. Pas mereka berdua baru aja masuk, Su Qingsu langsung injak rem dalam-dalam sampai bunyinya berdecit. Tepat di depan villa Shen Shui. Dia ngelihatin lu sama Shen Shui masuk ke dalam villa, karena emosi banget, dia mukul setir mobilnya pakai kepalan, tangannya yang mungil, tanpa babi bu lagi. Su Qingsu langsung ngambil ponselnya dan menelepon lu. Lu baru aja masuk ke villa, ponsel lu langsung berdering.
Lu ngelirik ke arah layar dan ngelihat ada panggilan masuk dari Su Kingzue. Tanpa mikir dua kali, lu langsung mau nolak panggilannya. Lu cuma nafsu doang kan sama Su Kingzue? Di saat lu ingat momen pas Su Kingzue di depan bar dengan berani bilang ke lu, kalau pria yang dia cintai itu Ji Zefeng, gue bener-bener gak mau berurusan lagi sama dia. Bahkan buat ngomong satu kata pun rasanya ogah. Tapi dipikir-pikir lagi, semalam kan dia udah tidur sama gue sampai 7 kali. Sekarang dia malah gak mau angkat teleponnya. Itu sih namanya agak keterlaluan ya. Pas panggilannya hampir terputus, akhirnya lu angkat juga. Begitu suara lu terdengar di telepon, tenggorokan Su Kingzue mendadak terasa tercekat dan dia hampir nangis. Sempat terlintas di pikirannya kalau lu gak bakal pernah mau angkat teleponnya lagi. Su Kingzue menarik napas dalam-dalam. Dengan nada dingin dia bilang, aku ada di luar villa Shen Suyue, keluar sekarang. Gak pantas ya kalau cowok sama cewek berduaan doang di dalam. Kalau ada yang mau diomongin, bilang aja lewat telepon. Berduaan, Su Kingzue bener-bener murka. Memangnya lu sama Shen Suyue sekarang gak lagi berduaan? Apalagi setelah apa yang terjadi semalam. Kenapa sekarang malah sok suci soal berduaan? Brengsek banget tuh cowok. Dasar brengsek. Kenapa lu gak balas pesan gue? Tanya Su Kingzue dengan penuh emosi. Lu langsung ngebalas. Lah, emangnya kenapa gue harus balas pesan lu? Su Kingzue saking marahnya sampai gak bisa berkata-kata lagi. Entah kenapa dia merasa tersakiti banget. Lu maunya apa sih dari gue? Kalau nggak ada hal penting lain, gue tutup nih teleponnya. Gue mau pergi. Shen Shuli, gue bakal kasih lu 50 juta. Su Kingzue berusaha keras buat nahan amarah di hatinya. Dia nyoba ngomong setenang mungkin. Ogah. Tahanan Su Kingzue langsung runtuh seketika. Brengsek banget. Kemarin dia rela cerai sama gue cuma demi 10 juta. Tapi sekarang pas gue tawarin 50 juta, dia malah nolak pergi. Shen Shuli, jangan-jangan di otak si brengsek ini, posisi Shen Shuli jauh lebih tinggi dibanding gue 100 juta. Ucap Su Kingzue sambil mengertakkan gigi. Gila, lu beneran tergoda kan? Masalahnya itu 100 juta. Pakai uang sebanyak itu, lu bisa langsung bangun kerajaan bisnis lu sendiri dengan cepat. Lu baru aja mau mangap, tapi Shen Shuli yang duduk di sebelah lu tiba-tiba mendekat. Dia sengaja masang suara yang super manja dan menggoda. Lalu bilang, sayang, kayaknya kamu jangan telepon dulu deh pas dia lagi mandi. Abis ngomong gitu. Tanpa babi bu dia langsung merebut ponsel lu dan mematikan teleponnya seketika. Su Kingzue langsung bengong, gak bakal nyangka sama sekali. Gila ya, lu bahkan sampai mandi bareng sama Shen Shuli. Tubuhnya sampai gemetaran saking marahnya. Dia sampai susah bernapas. Gak terima digituin, Su Kingzue mencoba telepon lu lagi. Tapi kali ini teleponnya langsung ditolak mentah-mentah. Su Kingzue pun mulai menangis. Dia nangis karena benar-benar frustrasi, padahal dia gak mau kelihatan lemah. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, rasanya sakit banget. Sakitnya nusuk banget kayak diiris-iris pisau. Su Kingzue menyandarkan kepalanya di setir mobil sambil sesenggukan. Dia nangis sambil ngomel-ngomel sendiri. Chenzi, lu brengsek banget. Atas dasar apa sih lu bisa mandi bareng dia? Setelah nangis beberapa lama, Su Kingzue akhirnya mutusin buat pulang ke villa. Pas dia masuk ke dalam, rasa kesepian langsung menyelimuti dirinya. Padahal dulu, mau selarut apapun dia pulang, lu bakal selalu setia nungguin dia di ruang tamu. Lu bakal dengan senang hati bawain tasnya, bantuin dia lepas sepatu hak tingginya, terus ngasih sandal rumah yang nyaman. Dan kalau dia kelihatan capek banget, lu bahkan bakal mijitin pundaknya dengan lembut. Tapi sekarang, seluruh villa itu gelap gulita. Rasa sepi ini malah bikin dia makin merasa menderita. Akhirnya dia menyalakan lampu. Dia duduk termenung di sofa untuk beberapa saat. Tiba-tiba dia pengen banget minum sesuatu yang beralkohol. Biasanya dia bukan tipe peminum. Dulu, pas lagi ada momen langka, suasana hatinya lagi bagus, dia bakal minum sedikit bareng lu di rumah. Tapi sekarang, dia bener-bener butuh alkohol. Dia bahkan pengen mabuk sekalian. Dia pengen mati rasa aja gara-gara alkohol. Yang paling penting, dia pengen ngelupain kenyataan kalau sekarang dia udah cerai sama lu, dan juga fakta kalau lu sama Shen Shuli lagi mesra-mesranya. Dia pun pergi ke ruang bawah tanah penyimpanan anggur dan ngambil sebotol red wine. Secara nggak sadar, Su Kingzue ngambil 2 buah gelas. Tapi pas mau buka botolnya, hati Su Kingzue makin nyesek karena biasanya lu yang selalu ngerjain hal-hal berat kayak gini. Lu selalu bisa beresin apa aja buat dia. Tapi setelah berjuang setengah mati, dia tetap gak bisa ngelepas penyumbat botolnya. Parahnya lagi, jarinya malah teriris. Alat pembuka botol itu sampai berdarah. Su Kingzue bener-bener nangis histeris. Dia langsung jongkok di lantai sambil nangis kejer. Kenapa lu malah matiin teleponnya sih? Tanya lu dengan nada kesal. 100 juta melayang gitu aja dari depan mata. Lu ngerasa nyesek banget, tapi ini bukan cuma soal kehilangan uang. Yang ikutan melayang itu karir cemerlang lu. Apa? Lu beneran mau ninggalin gue demi 100 juta? Masalahnya itu uang 100 juta lo. Ucap lu dengan nada yang sangat ngenes. Entah kenapa, Shen Shuli merasa agak gak nyaman mendengarnya. Tapi kan lu udah janji sama gue. Sorry ya, tapi gue ini tipe cowok yang gak punya moral dan gak punya batasan. Shen Shuli langsung tertawa terbahak-bahak. Padahal gue sempet mikir lu bakal ninggalin gue demi pria lain.
dia sebenarnya masih agak kesal. Maksudnya, cowok, ini kan udah setuju buat ikutan sandiwara kecilnya. Tapi sekarang pas lu bilang nggak punya moral dan harga diri, hal itu malah bikin dia langsung ngakak. Dia nggak cuma nggak jadi marah, tapi malah ngerasa lu tuh lucu banget. Shen Shui terkekeh, gue juga bisa kasih lu uang kok. Gimana kalau gini? Setelah kerjaan ini beres, gue bakal kasih lu 200 juta. Lu serius? Ya iyalah, gue serius banget. Kalau cuma sekadar omong kosong mah gampang banget, semua orang juga bisa. Gimana kalau gini? Oke deh, gimana kalau lu bayar uang mukanya dulu 50%? Ya udah, besok pagi-pagi banget gue bakal ke bank dan langsung transfer uangnya ke lu. Tapi inget, begitu lo udah ambil duit gue, kerjaan lo harus beres. Kalau sampai gue tahu lo masih berhubungan sama Sukinyu di belakang gue, habis lo sama gue. Dan jangan pikir aku bercanda ya. Rahasia kita berdua aja nih, penguasa dunia bawah tanah Haicheng, itu sahabat karibku. Buat bikin kamu lenyap dari dunia ini, cuman butuh satu patah kata aja dari dia. Gila, cewek ini kejam banget, tapi si MC kita sama sekali nggak peduli sama ancamannya. Bukannya takut, dia malah dengan santainya nyubit pipi menggoda Shen Shuli. Tanpa tahu malu dia bilang, tenang aja, aku emang nggak punya moral atau prinsip. Tapi hey, aku kan emang masih pengen tidur bareng sama kamu. Pipi Shen Shuli langsung merah merona. Berani-beraninya cowok ini. Nyalinya gede juga ya. Ngomong kasar kayak gitu aja udah keterlaluan, sekarang malah berani pegang-pegang segala. Shen Shuli mengira dia bakal marah besar. Tapi anehnya, dia malah agak menikmati waktu pipinya dicubit. Begitu pikiran itu lewat di kepalanya, Shen Shuli langsung kaget sendiri. Jangan-jangan aku punya fantasi yang aneh, batin Shen Shuli. Terus si MC ngegoda, oh ternyata kamu pemalu ya? Jangan bilang. Tunggu, kamu belum pernah pacaran ya? Muka kamu kayak orang baru nemuin benua baru aja, candanya. Shen Shuli langsung muterin bola matanya ke arah si MC. Gila, dia cantik banget. Bahkan pas muterin bola mata aja masih kelihatan menawan. Emangnya kenapa? Bukannya itu malah bikin aku lepas tanggung jawab dengan mudah? Tanya si MC sambil senyum licik. Shuli ngelihat cowok nggak tahu malu di depannya ini, nggak tahu harus ketawa atau nangis. Apa maksudmu terjebak dalam permainannya? Kamu ngomong kayak kita udah jadian aja. Kata Shen Shuli sambil tertawa kecil, setengah ngomel. Dasar mesum, malas ngomong sama kamu. Ya udah, aku mau tidur dulu. Butuh orang buat ngehangetin kasurmu nggak? Aku udah profesional nih ngehangetin kasur selama 25 tahun. Shen Shuli langsung cekikikan. Kowok ini bener-bener nggak punya urat malu. Akhirnya mereka balik ke kamar masing-masing. Si MC baru mau mulai latihan kuda-kuda pas dia inget soal reinkarnasinya. Tubuh pemilik asli raga ini bener-bener lemah banget. Baru main 5 kali semalam aja rasanya kayak udah mau mati. Gua harus balik ke kondisi prima gua. Kayak waktu di Blue Star dulu. Gua harus balikin stamina gua. Laki-laki sejati minimal harus bisa main 9 ronde. Tapi pas dia baru mau jongkok, tiba-tiba ada SMS masuk di HP-nya. Pesan itu dari kontak yang dinamai Ampas. Bunyinya, oh kakak. Maksud gua, lu emang anak kandung sih. Tapi kok malah papa yang beliin gua villa seharga ratusan juta, iri ya? Bagus deh. Lu emang harus iri. Dan emang itu tujuannya. Gua mau lu iri setengah mati sama Chen Zi. Lu tuh cuman anjing liar, tahu gak? Biar gua kasih tahu ya, semua aset milik keluarga Chen itu punya gua. Gua bukan anak kandung, terus kenapa? Oh iya, satu hal lagi. Besok gua bakal ketemuan sama idola paling diincar di Haicheng. Pewaris tunggal keluarga Shen Shuli buat kencan buta. Dan begitu gua jadi menantu kesayangan keluarga Shen, tenang aja, gua bakal bikin hidup lu kayak di neraka. Si MC hampir aja ketawa ngakak. Masih ngerasa jadi tokoh utama ya. Dia pun iseng ngelihat riwayat obrolan antara si Ampas ini sama pemilik tubuh yang asli. Di sana ada ribuan pesan dari zaman pemilik asli baru dibawa pulang sampai beberapa saat yang lalu. Gampang banget kalau cuma puluhan ribu pesan. Riwayat chat ini bener-bener jadi bukti nyata gimana pemilik asli selalu dibully selama ini. Ada catatan dari pertama kali dia dibawa balik ke keluarga itu. Ada chat di mana dia mati-matian berusaha nyenengin adiknya. Bahkan ada video rekaman pas dia diusir dari keluarga Chen, ditambah provokasi tiada henti dari adik tersayangnya itu. Tapi yang paling parah, adiknya itu udah terang-terangan ngaku kalau semua fitnah dan jebakan sebelum-sebelumnya itu disengaja. Tapi anehnya, si pemilik asli yang lama malah tetap mohon-mohon sama adiknya buat bantuin ngomong yang baik-baik orang tua mereka. Polos banget atau emang bodoh sih? Untungnya, 3 tahun yang lalu entah dia akhirnya sadar atau emang udah menyerah menghadapi provokasi dari adik tersayangnya itu, dia langsung berhenti ngebales sama sekali. Setelah ngebaca semua riwayat ini, si MC rasanya pengen banting HP-nya sampai hancur. Untung gua yang masuk ke tubuh ini sekarang dan gantiin dia. Kalau nggak, dia pasti bakal mati jengkel cepat atau lambat. Dia pun mengabaikan provokasi si sampah itu. Si MC langsung mulai latihan kuda-kuda. Tapi tenang aja, hari indah. Si sampah itu udah tinggal menghitung hari. 1 jam berlalu, si MC udah pucat pasi. Tubuh pemilik asli ini jauh lebih lemah dari yang dibayangkan. Kalau bukan karena tekad baja yang nahan dia biar nggak pingsan, 5 menit aja udah batas maksimalnya. Dia pun langsung mandi. Sambil tiduran di kasur, dia mulai mikirin rencana ke depannya. Setelah mikir sejenak, dia nentuin
tujuan hidupnya buat masa depan. Cari duit sebanyak-banyaknya. Cewek, rebut kembali semua yang udah direnggut dari pemilik asli dan jadi cowok brengsek yang nggak tahu malu sepenuhnya. Keesokan harinya, pas dia baru bangun tidur, dia melihat Shenshuli sedang duduk di meja makan sambil sarapan, pakai seragam pramugarinya yang super seksi, lengkap dengan kaki jenjang, indahnya yang dibalut stocking warna kulit. Udah selesai makannya, kelar sarapan, si MC nanya sambil senyum licik. Jadi kita langsung meluncur ke bank nih. Shenshuli tahu kalau si MC lagi nyindir dia. Soal duit yang aku janjiin semalam, tenang aja. Apa yang udah aku janjiin pasti bakal aku kasih. Tapi sekarang aku ada urusan yang jauh lebih penting yang harus diselesaikan dulu. Memangnya apa tuh? Ada yang lebih penting daripada ngirim duit ke aku? Tanya si MC. Shenshuli menghela napas frustrasi. Perusahaan tempatku bekerja baru aja investasi di drama fantasi. Udah mau rilis sih, tapi lagu temanya masih belum dapat yang pas. Belakangan ini kita dapat banyak kiriman lagu terus-menerus. Aku harus nentuin putusan finalnya hari ini juga. Wah, itu emang penting sih. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Dalam perjalanan ke kantor Shenshuli, si MC nggak berhenti colong-colong pandang ke arah Shenshuli. Kaki indahnya yang dibalut stocking tipis itu benar-benar seksi abis. Shenshuli tersenyum menggoda lalu berkata, "Dengar ya, meskipun kamu itu cowok brengsek, bisa nggak dikurang-kurangin dikit lirikannya? Dari pagi tadi sampai sekarang, kamu udah ngelihatin kaki aku sebanyak 17 kali loh. Emangnya kamu suka banget ya sama kaki aku?" "Oh, jelas dong," jawab si MC dengan wajah lempeng. "Tapi sebenarnya kamu suka stockingnya kan?" Tanya Shenshuli sambil terkekeh. "Ngomong apa sih?" "Justru kaki kamu di dalam stocking itu yang bikin aku suka." Shenshuli pun langsung tertawa lepas mendengar gombalan itu. Nggak butuh waktu lama sih cowok brengsek ini akhirnya sampai di kantor Shenshuli. Kantor Shenshuli ini terletak di Gedung Jing. Ini adalah gedung kantor eksklusif di Haicheng. Kantornya itu gede banget, luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Pas ngikutin dia masuk ke dalam perusahaan, suara sapaan langsung bersaut-sautan kayak, "Selamat pagi, Presiden Shen," menggema di telinganya. Shenshuli cuma mengangguk sambil tersenyum ramah. Mereka baru aja melangkah masuk ke ruangan kerja Shenshuli. Sekretarisnya ikut masuk di belakang. Penampilan sekretaris ini biasa aja sih, tapi bodinya emang mantap banget. Sempat ngelirik dikit, tapi karena udah nggak tertarik lagi, pandangan langsung dialihkan dengan cepat. "Ngomong-ngomong, Ibu Shen, kita dapat kiriman 13 lagu baru dalam beberapa hari terakhir. Mau diputar sekarang?" Shenshuli mengangguk terus bilang, "Putar aja." Pas Su Qingsui bangun, hari udah jam 9 lewat pagi itu. Semalam setelah puas nangis, dia langsung nyamber sebotol whisky, baru 1 gelas aja. Dan dunianya langsung terasa berputar. Habis itu dia mual banget sampai muntah-muntah gak keruan, lalu pingsan gitu aja di sofa. Pas dia membuka matanya, Su Qingsui ngerasa kepalanya agak pusing. Refleks, dia langsung manggil Chen Zi, "Kepalaku sakit banget," tapi nggak ada jawaban sama sekali. Baru deh di situ Su Qingsui ingat kalau dia udah cerai dari Chen Zi. Lagi pula, cowok itu juga udah pindah. Seketika, rasa hampa yang luar biasa langsung menyelimuti dirinya. Sambil duduk di ranjang, Su Qingsui natap kosong ke sisi ranjang yang kosong di sebelahnya. Padahal baru kemarin lusa mereka berdua tidur di ranjang ini. Bahkan lebih mesra dari yang sudah-sudah. Tapi sekarang mereka udah jalan masing-masing. Pas lagi ngelamun mikirin apa yang harus dia lakuin hari ini, tiba-tiba HP-nya berdering. Aku harus ngelakuin sesuatu. Kalau enggak, pikirannya bakal melayang kemana-mana. HP-nya berdering, ada nomor tak dikenal yang masuk. Su Qingsui emang nggak biasa ngangkat telepon dari nomor asing, jadi dia langsung matiin gitu aja. Tanpa pikir panjang. Nggak lama kemudian sebuah SMS masuk. "Qingsui, ini aku, Ji Zefeng." Pas lihat nama itu, Su Qingsui sempat terpaku sebentar, terus dia baru sadar. Sejak dia pisah sama Ji Zefeng di hotel kemarin, sampai detik ini juga, dia sama sekali nggak mikirin Ji Zefeng sekalipun. Kenyataan ini langsung bikin Su Qingsui panik setengah mati. Sebenarnya aku kenapa sih? Jelas-jelas aku cinta mati sama Ji Zefeng, bahkan udah 5 tahun lamanya. Sekarang dia udah balik. Tinggal bilang aja, dia pasti bakal sama aku. Tapi setelah sekian lama, gila sih. Kok bisa-bisanya aku nggak mikirin dia sama sekali. Malahan isi kepalanya cuma ada Chen Zi terus. Sebuah pikiran mengerikan langsung terlintas di otak Su Qingsui. Jangan-jangan aku mulai jatuh cinta sama Chen Zi? Pikiran itu langsung bikin Su Qingsui shock berat. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil bergumam sendiri. Gak mungkin. Mana mungkin aku jatuh cinta sama si brengsek itu. Kowok yang aku cintai itu Ji Zefeng. Aku cuma kesel aja. Karena si brengsek itu sekarang malah sama Shenshuli. Pas banget di saat itu HP-nya bunyi lagi. Ternyata telepon dari Ji Zefeng lagi. Kali ini Su Qingsui langsung buru-buru ngangkat. "Oh, maaf ya, aku nggak ngenalin nomornya. Kirain tadi nomor asing," kata Su Qingsui lembut. Ji Zefeng terkekeh di ujung telepon. Dia bilang, "Nggak apa-apa kok. Kamu udah bangun." "Iya, udah bangun. Kamu udah ngurus nomor telepon baru?" "Iya, ini baru aja selesai aku urus." "Gimana kalau aku jemput kamu sekarang?" "Nggak usah. Tunggu aku di hotel aja." Entah, kenapa Su Qingsui emang nggak mau. Ji Zefeng tahu di mana dia tinggal. Dia bener-bener gak sudi cowok itu datang ke rumahnya.
Ya udah, kalau gitu aku tunggu kamu ya. Su Qingsui mengangguk pelan, lalu mereka berdua menutup teleponnya. Sekitar setengah jam kemudian, Su Qingsui akhirnya nyampe di hotel. Ji Zefeng udah nungguin dia di lobi hotel. Pas banget saat cowok itu hampir gila karena kelamaan nunggu. Su Qingsui akhirnya muncul. Dia pakai gaun hitam elegan yang bikin aura kecantikannya kelihatan anggun banget, kayak bidadari jatuh dari surga. Padahal pakaiannya simple banget. Tapi dia sukses bikin Ji Zefeng sampai nggak bisa napas saking terpesonanya. Jujur ya, Ji Zefeng ngerasa nyesel setengah mati. Kenapa nggak milih Su Qingsui pas zaman kuliah dulu? Cewek ini jelas-jelas jauh lebih cantik dari pacarnya yang sekarang dalam segala hal. Jauh lebih cantik. Dan yang paling penting, dulu cewek ini yang ngejar-ngejar dia sampai bucin mampus. Coba aja dulu dia milih cewek ini. Pasti dia nggak bakal berakhir di posisi pasrah kayak sekarang. Maaf banget ya, maaf udah bikin kamu nunggu lama. Zefeng, kata Su Qingsui dengan nada penuh rasa bersalah. Ji Zefeng pun menjawab lembut, Qingsui, di antara kita nggak perlu ada kata maaf. Tatapannya ke Su Qingsui kelihatan penuh cinta dan ketulusan mendalam. Su Qingsui tersenyum lalu berkata, kamu bener juga. Ayo aku tunjukin hadiah buat kamu. Wah, aku jadi nggak sabar nih, Ji. Zefeng terkekeh. Pas mereka keluar dari hotel, sebuah mobil mewah yang harganya selangit udah terparkir rapi di depan pintu masuk. Begitu lihat mobil mewah itu, jantung Ji Zefeng langsung copot. Gak mungkin, jangan bilang Su Qingsui mau ngasih aku supercar ini. Su Qingsui lalu ngambil kunci mobil dari tas-tasnya dan mencet tombol buat buka pintu supercar tersebut. Lampu supercar itu langsung berkedip-kedip. Ji Zefeng langsung melongo. Mobil sport ini harganya lebih dari 7 juta. Ditambah lagi, keluarga Ji udah diambang kebangkrutan. Padahal dulu pas mereka lagi jaya-jayanya pun, kalau Ji Zefeng mau beli mobil sport semahal ini, dia harus mikir 2 kali. Tapi sekarang, Su Qingsui malah ngasih mobil ini kayak ngasih permen, gampang banget. Cewek ini bener-bener gak pelit ya. Setelah rasa syoknya hilang, langsung muncul rasa senang yang luar biasa. Kata senang pun gak cukup buat ngegambarin perasaan Ji Zefeng saat itu. Dia bahagia banget. Bahkan rasanya dia pengen langsung meluk Su Qingsui dan muter-muter dengannya. Tapi cowok itu menahan diri. Sejak kemarin, dia bisa ngerasain kalau Su Qingsui agak jaga jarak sama dia. Dia takut kalau bertindak terlalu jauh, malah bakal bikin cewek itu risih. Lagi pula, cewek itu udah ngasih mobil sport semahal ini, itu udah lebih dari cukup buat ngebuktiin kalau cewek ini benar-benar cinta mati sama dia. Nah, kalau emang gitu kenyataannya, terus buat apa buru-buru Qingsui, jangan bilang. Jadi, ini hadiah yang kamu siapin buat aku? Tanya Ji Zefeng pura-pura kaget. Su Qingsui mengangguk. Kamu suka nggak? Suka banget. Bahkan kalau cuma selembar kertas pun, aku bakal tetap suka kok. Tapi Qingsui, ini berharga banget. Aku nggak bisa nerima ini, kata Ji Zefeng, pura-pura ragu. Zefeng, diantara kita nggak usah sungkan gitulah. Lagi pula, ini cuma mobil kok. Buat aku ini bukan masalah besar juga. Ya udah deh kalau gitu. Ji Zefeng mengangguk pura-pura ragu. Su Qingsui langsung ngelempar kunci mobilnya ke Ji Zefeng. Sana Ki, cobain. Lihat kamu suka nggak sama interiornya. Ji Zefeng mengangguk. Dia berusaha buat nahan detak jantungnya yang berdebar kencang. Lalu masuk ke mobil dengan tenang. Begitu pintu mobil ditutup, Ji Zefeng langsung nyubit pahanya keras. Cuma cara itu yang bisa nahan dia biar gak ketawa, gak kegirangan. Su Qingsui sendiri gak ikut masuk ke mobil. Dia cuma berdiri nunggu di luar. Melihat Ji Zefeng ngelus setir mobil sport itu dengan tatapan kesengsem banget. Entah kenapa, pemandangan ini tiba-tiba bikin dia inget sama Chen Ze lagi. Dulu waktu Su Qingshu nikah sama Chen Ze, dia sebenarnya pengen ngasih Chen Ze mobil, tapi Chen Ze nolak. Akhirnya Chen Ze beli mobil sendiri seharga lebih dari 200.000 yuan pakai uangnya sendiri, dan masih dia pakai sampai sekarang. Terus, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di otak Su Qingshu. 3 tahun pernikahan mereka, kalau dipikir-pikir, dia baru sadar kalau dia nggak pernah sekalipun ngasih hadiah buat Chen Ze. Sebaliknya, Chen Ze malah sering banget beliin dia hadiah. Mulai dari tas branded sampai boneka kecil, kamarnya sampai penuh dengan tumpukan barang-barang itu. Dan sekarang di depannya ada Ji Zefeng yang lagi nyetir supercar. Tapi Su Qingshu malah ngebayangin Chen Ze yang duduk di kursi pengemudi. Chen Ze pasti bakal suka banget juga. Ya, di dalam lubuk hati Su Qingshu tiba-tiba muncul rasa bersalah yang besar banget ke Chen Ze, dan rasa bersalah ini bikin dia nyesek-nyesel. Makanya dia malah ngasih mobil sport itu ke Ji Zefeng. Ji Zefeng sempat diam dulu di dalam mobil sebelum akhirnya keluar. Jadi gimana menurutmu? Kamu suka nggak? Tanya Su Qingshu. Ji Zefeng senyum sambil ngangguk. Ngomong-ngomong Qingshu, boleh minta kontak WeChat-nya Chen Ze? Mau ngapain kamu nge-add dia? Gimana pun juga, dia kan udah jagain kamu selama 3 tahun. Aku pikir dia pasti tahu banyak tentang kebiasaan sehari-harimu. Mulai sekarang giliran aku yang jagain kamu, makanya aku mau minta saran dari dia. Kata Ji Qingfang sambil pura-pura malu. Su Qingshu langsung ngerasa sedih. Dia ingat lagi gimana perhatiannya Chen Ze yang selalu jagain dia selama 3 tahun terakhir. Tapi sekarang dia malah beliin mobil sport buat cowok lain. Tapi dia tetap ngirim juga kontak WeChat-nya ke Ji Zefeng. Su, Qingshu berusaha yakinin dirinya sendiri kalau cepat atau lambat
Dia bakal terbiasa hidup tanpa Chen Zhi. Lagian, dia percaya kalau cowok yang benar-benar dia cintai itu Ji Fang. Ji Fang udah nggak sabaran dan langsung klik tombol tambah teman. Begitu. Permintaan pertemanan itu diterima, Ji Fang langsung ngirim foto yang baru dia ambil tentang supercar itu ke Chen Zhe bareng pesan pamer kalau Qing Shu bela-belain beliin dia mobil sport semahal ini. Pas kamu ngelihat pesan dari Ji Feng itu, kamu malah nggak tahan buat nggak ketawa sinis. Wah, nggak nyangka banget dia. Tipe beta male yang manipulatif banget. Kalau dari sudut pandangmu, lagian kan dia udah cerai sama Su King Sue. Mau dia ngasih seluruh perusahaannya ke Ji Feng pun, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama dia. Lagi pula, emangnya dia pernah suka sama Su King Sue? Lagian, aku juga udah dibayar kan, dan bayarannya jauh lebih mahal dari sekadar supercar. Dia nggak peduli sama aksi pamer Ji Feng. Kamu dan Shen Shuli cuma lanjut dengerin musik. 13 lagu dan lebih dari 1 jam udah berlalu. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu merasa dengerin musik itu siksaan yang nyata. Shen Shuli juga mulai frustrasi. Pas lagu terakhir selesai, dia langsung nyandar lemas di kursinya. Kalah telak, kecewa berat, pokoknya kecewa abis. Kamu malah salfok ngeliatin aset kembarnya yang seksi. Rasanya hampir mau tumpah dari kemeja putihnya yang bersih itu. Kamu refleks nelan ludah. Terus sambil nyengir, kamu tanya, jadi gimana nih alur drama kecilmu ini? Mau cerita dikit gak? Apa? Kamu mau nulis lagu tema buat aku? Tanya Shen Shuli sambil ketawa. Kamu pun terkekeh. Sebenarnya aku lagi mikirin itu. Dulu waktu di bumi, sebelum kamu ternoda oleh dunia ini, kamu kan cuma mahasiswa biasa. Kamu juga suka dengerin musik dan nonton TV. Kamu bahkan punya idola favoritmu sendiri. Musik di planet ini beda banget sama yang ada di Blue Star dulu. Dan film serta acara TV-nya juga beda kelas banget. Makanya, buat kamu bikin lagu tema itu gampang banget, semudah bernapas. Lagi pula, ada banyak banget kenangan yang tersimpan di kepalamu. Soal lagu tema buat drama Xianxia ini, tentu aja, pada akhirnya cuma ada satu alasan kenapa aku mau bantu. Tapi Shen Shuli nggak percaya kalau kamu bisa bikin lagu tema yang beneran bikin dia puas. Tapi saat ini, dia lagi pusing-pusingnya. Dia butuh banget tempat buat ngelampiasin kekesalannya dan butuh teman ngobrol. Drama fantasi. Itu bercerita tentang dewa langit yang berinkarnasi dan turun ke dunia fana buat menjalani uji. Pas di bumi, si pemeran utama cowok ketemu banyak cewek spesial di hidupnya. Beberapa diantaranya naksir sama dia. Ada juga cewek yang dia suka. Dan diantara dia sama para pengagumnya ini, banyak kisah berliku yang menyentuh hati sebelum akhirnya dia kembali ke alam dewa. Sambil dengerin cerita Shen Shuli, kamu ngerasa cerita ini nggak asing. Wah, bukannya ini cuma jiplakan murah dari kisahnya Shen Shuli sendiri? Nah, kalau gitu ceritanya. Jadi, helaan napas santai itu jurus pamungkasnya ya. Apa ada iringan gitar elektriknya juga? Tanyamu. Shen Shuli tiba-tiba langsung duduk tegak. Dia tanya sambil ketawa manja, "Apa? Kamu beneran mau nulis lagu buat aku?" Aku lagi dapat sedikit inspirasi nih. Cie, mau sok jadi playboy ya? Kamu pikir kamu pinter banget ya? Pamer dikit mah gak dosa kali, dasar payah. Tapi serius deh, sejujurnya, Shen Shuli nggak tahu banyak soal masa lalumu. Yang dia tahu cuma kamu bisa nyanyi dan suaramu juga lumayan bagus. Tapi kalau soal kamu nulis lagu sendiri, Shen Shuli masih ragu banget. Serius deh, ambilin aku gitar dan kamu bakal tahu sendiri jawabannya. Shen Shuli ngelihat senyum di wajahmu, tapi ada sedikit keseriusan di matamu. Jangan-jangan dia beneran bisa nulis lagu. Tanpa sepatah kata pun, Shen Shuli langsung telepon sekretarisnya, suruh dia bawain gitar ke sini. Gak lama kemudian, si sekretaris masuk sambil bawa gitar. Begitu gitar itu ada di tanganmu, kamu sempat bengong bentar. Maksudnya, udah lebih dari 10 tahun, kamu nggak pernah megang barang kayak gini lagi. Dulu pas kuliah di bumi, kamu bahkan sempat bikin band. Tapi ya jelas, itu bukan demi musik, tapi buat tebar pesona nyari cewek. Dulu, alat ini tuh magnet cewek yang ampuh banget. Kamu nyoba genjreng senarnya beberapa kali, suaranya agak sumbang di telinga. Shen Shuli menyindir sambil tersenyum. Hei, kamu bisa maininnya gak sih? Kamu terkekeh, kamu tahu gak? Mending kamu mulai rekam pakai HP-mu sekarang deh. Kamu gak takut mempermalukan diri sendiri nih? Goda Shen Shuli sambil senyum usil. Kamu cuma mengangkat bahu. Sambil tersenyum, Shen Shuli ngeluarin HP-nya, ngebuka kamera, lalu mulai merekam. Kamu senyum ke dia, terus mulai mainin gitarnya. Begitu alunan musik yang indah mengalir, Shen Shuli langsung mematung. Lah, cowok ini beneran bisa main. Ditambah lagi intro lagunya enak banget. Entah kenapa. Jenis musik kayak gini cocok banget sama vibes ya dia. Pas lagunya hampir selesai, pandanganmu beralih ke luar jendela melihat dunia di luar sana. Sambil mikirin wanita yang baru aja terluk itu, kamu bertanya-tanya, apakah di keheningan malam yang sunyi, walau ada konsekuensi sekecil apapun, tapi di saat yang sama lu ngerasa semua itu udah ngaruh lagi. Yang paling penting, kepercayaan dia sama cewek udah bener-bener hancur. Makanya setelah hidup kembali, sang putri cuma pengen jadi sosok yang gak punya hati. Shen Shuli rasanya pengen nangis. Dia sendiri nggak tahu kenapa bisa ngerasa kayak gini. Padahal dia jelas-jelas lagi dengerin lagu yang indah, tapi dia malah ngerasain keputusasaan hidup dari nyanyian lu. Ada rasa pasrah sama takdir dan kesedihan yang mendalam di lubuk hati lu. Di dalam hati, Shen Shuli
Tiba-tiba ada rasa nyesek, rasa sakit yang aneh di dadanya demi cowok itu. Dia bahkan ngerasa pengen banget meluk lu. Tapi tiba-tiba lu malah masang senyum menawan yang bikin meleleh. Lu beneran cinta sama gue gak sih? Dan bener aja semua rasa sedih langsung hilang gitu aja. Shen Shuli pun ketawa. Sambil senyum licik dia langsung pencet tombol buat nyimpen videonya. Terus dengan rasa puas yang nakal, dia ngirim video itu ke Su Chingshu. Dia tahu banget video ini bakal bikin cowok itu bener-bener frustrasi dan kena mental. Pas videonya terkirim, Shen Shuli ngasih senyuman yang menggoda ke arah lu. Selamat ya, lu udah dapet 20 poin. Pertahankan prestasinya. Jantung lu langsung berdegup kencang karena seneng. Gila, belum ada 2 hari aja, gue udah berhasil ngumpulin 20 poin. Kayaknya bentar lagi bisa tidur bareng dia nih. Setelah ngirim video itu ke Su Chingshu, Shen Shuli nanya sambil senyum. Jadi, apa judul lagu ini? Sigh of a Carefree Wanderer. Mata Shen Shuli sih langsung berbinar. Wah, namanya keren juga ya. Gue juga mikir gitu. Dan gak cuma namanya yang bagus, liriknya juga keren parah, melodinya juga asik banget. Kayaknya lagu ini emang dibuat khusus buat drama Xianxia baru gue. Sebut aja harganya, lagu ini bakal jadi milik lu. Sambil melambaikan tangan dengan santai, lu bilang, seriusan? Wajah menggoda Shen Shuli langsung nunjukin rasa gak percaya. Lu ngebalas, kalau gue kasih lagu ini ke lu bakal seneng gak? Seneng? Gak cuma seneng, gue pasti bakal kegirangan setengah mati. Kata Shen Shuli sambil senyum penuh arti. Dah, yaudah ambil aja buat lu, yang penting lu seneng. Shen Shuli tahu banget lu sengaja ngegodain dia. Tapi entah kenapa pas denger lu ngomong gitu, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang tanpa alasan. Kayaknya belum pernah ada orang yang ngomong kayak gitu ke dia sebelumnya. Kata-kata manis kayak, yang penting lu seneng. Lu tahu nggak sih seberapa gede keuntungan yang bisa lu dapet dari lagu ini? Seberapa banyak? Sini gue kasih tahu. Tapi apa drama gue bakal sukses besar? Gue nggak tahu. Tapi lagu lu ini dijamin bakal meledak dan viral banget. Nanti pas royalti dan semua biaya lainnya digabungin, penghasilan lu minimal bisa nyampe 8 digit. Dan kalau lu sendiri yang nyanyiin, pas lagunya viral, gue yakin bakal banyak banget perusahaan yang antre buat ngontrak lu manggung. Itu sumber cuan lain lagi. Gila, ternyata secuan itu ya? Apa? Lu mulai berubah pikiran? Tanya Shen Shuli sambil senyum jahil. Jelas lah gue nyesel. Nyesel? Rasanya hati gue kayak diiris-iris. Gimana kalau lu elus-elus sedikit biar enakan? Shenzi, lu lagi modus ya? Pengen ngambil kesempatan dari gue? Kan lu sendiri yang ngerasa sakit di dalam, cibir Shen Shuli. Sedih nih. Gimana kalau gue pijit dikit? Pijit bagian mana? Ya bagian hati lu lah. Shen Shuli langsung ngakak. Lu juga ikut senyum ngelihat kelakuan si berandal yang nggak tahu malu ini. Setelah puas ketawa, ekspresi Shen Shuli berubah jadi serius dan nanya, serius deh, gimana caranya lu bisa bikin lagu ini? Gue jiplak. Jawab lu dengan jujur, yang bener aja, lagu ini keren banget. Bakal langsung meledak pas rilis nanti. Nggak mungkin gue belum pernah denger lagu ini sebelumnya. Gue kan nggak bilang kalau gue jiplak dari planet ini. Maksudnya apaan coba? Jangan bilang lu jiplak dari planet lain ya. Shen Shuli langsung muterin bola matanya ke arah lu. Ya kali dia bakal percaya omong kosong kayak gitu. Ngeliat Shen Shuli yang jelas-jelas nggak percaya. Lu males buat debat sama dia. Jadi lagu temanya kan udah beres nih. Nah sekarang lu tinggal transfer duitnya ke gue kan? Gak usah buru-buru. Janjiin satu hal dulu sama gue. Lah apaan nih? Lu nggak lagi nyoba buat mangkir dari bayaran kan? Shen Shuli. Padahal gue udah ngebet banget pengen tidur bareng lu. Masa lu tega perlakuin gue kayak gini sih? Shen Shuli ngelihatin lu dengan ekspresi antara pengen ketawa atau nangis. Dia sebenarnya pengen nanya, apa hubungannya urusan tidur bareng sama transaksi ini? Eits, dengerin dulu. Tenang aja, duit lu pasti cair kok. Maksud gue, bisa nggak lu yang nyanyiin lagu ini? Begitu kelar rekaman, duitnya langsung gue transfer ke rekening lu? Gue sih bisa aja nyanyiin, tapi lagu ini masih butuh aransemen baru. Bagusnya ditambahin beberapa instrumen lain kayak suara suling siau atau seruling bambu biar dapat kesan yang lebih magis dan misterius. Mata Shen Shuli langsung berbinar. Dia ngeliatin lu dengan penuh antusias. Shenzi, menurut gue ide lu oke juga. Gimana kalau lu aja yang bikin aransemennya? Gue sih pengen banget bantuin lu, tapi sayangnya gue nggak pernah belajar cara ngaransemen musik. Ya udah kalau gitu, biar gue cari orang lain aja buat bikin aransemennya. Setelah aransemennya kelar, baru kita mulai rekaman. Jadi selagi mereka garap komposisinya, yuk kita urus transferannya dulu. Shen Shuli langsung ketawa. Lu bener-bener mikirin duit terus ya? Lu sebenarnya pengen banget bilang ke dia, bukannya gue serakah ya? Jadi kalau lu lagi butuh modal awal banget, padahal banyak proyek menggiurkan yang terpampang nyata di depan mata, tapi buat saat ini lu cuma bisa gigit jari. Rasanya tuh kayak lu lagi duduk di atas tumpukan emas, tapi nggak bisa ngambilnya. Nyesek banget rasanya. Gue lagi bokek parah nih, cuma sisa 10 juta di tangan. Gue bahkan nggak punya modal keberanian buat ngedeketin lu. Shenzi, lu bikin gue gemes aja. Jadi biar gue bisa tidur bareng lu lebih cepet, buruan deh transfer duitnya. Shen Shuli langsung ngakak guling-guling lagi. Kenapa cowok ini bisa ngomong gombalan kayak gitu dengan mulus banget sih? Ya udah deh, lupain aja. Oke, gue lihat lu
Emang lagi kepepet banget. Yuk jalan. Gue bakal urus transferannya buat lu. Shenshuli terkekeh. Shenshuli, lu emang baik banget deh. Surga pasti bakal ngasih restu biar gue bisa tidur bareng lu secepatnya. Shenshuli bener-bener gak bisa nahan, tawa sampai badannya bungkuk-bungkuk. Si berandal ini baru aja ngirim video nyanyian lu ke seluruh divisi perusahaan. Dan bahkan nyewa komposer profesional buat ngerapihin aransemen lagunya. Shenshuli langsung nyeret lu dan lari ke bank. Sementara itu, Su Kingsue baru aja nyampe di kantor bareng Ji King Feng. Gak lama dia dapat kiriman video dari Shenshuli. Dia nggak perlu nonton pun udah tahu apa isinya. Lu pasti ngelakuin ini cuma buat mancing reaksi gue kan? Su Kingsue bahkan nggak sudi ngelihat video itu dan berniat langsung ngehapusnya tanpa mikir dua kali. Tapi entah kenapa tangannya malah ngeklik tombol putar. Detik berikutnya, wajah lu langsung muncul di layar video. Jantung Su Qingxia seketika copot. Alunan melodi gitar yang merdu pun mulai terdengar dari video itu. Su Qingxia langsung emosi jiwa. Maksudnya apa-apaan coba? Si bajingan itu berani-beraninya dia nyanyi buat Shenshuli. Padahal seingatnya, dia jelas-jelas bilang sebelum cerai kalau dia cuma bakal nyanyi buat aku seumur hidupnya. Gak lama kemudian suaramu yang berat dan berkarisma terdengar di telinga Su Qingxia lewat telepon. Su Qingxia langsung kaku. Itu lagu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ditambah lagi kelihatan banget kalau kamu benar-benar numpahin seluruh perasaanmu ke dalam lagu ini. Bikin lagunya terasa melankolis, penuh kepasrahan. Tapi ada sedikit rasa gak rela. Singkatnya Su Qingxia benar-benar langsung terpikat. Dia benar-benar terpesona dan makin penasaran buat dengerin kelanjutannya. Cinta telah berakhir dan kebencian telah mengingkari janji-janjinya, gumam Qingxia sambil ngulang-ngulang dua baris lirik itu dalam hati. Apa Chen Zi lagi nyanyiin tentang kisah kita berdua? Air mata pun langsung menggenang di mata Su Qingxia. Dan matanya memerah tanpa dia sadari. Padahal di video itu kamu kelihatan jelas lagi tersenyum. Tapi Su Qingxia bisa ngerasain kalau jauh di lubuk hatimu yang paling dalam, kamu pasti lagi hancur banget. Nyanyian di video itu terus berlanjut, tapi Su Qingxia udah gak sanggup lagi buat dengerin. Dia langsung teringat sama sosok dirimu yang dulu. Dulu kamu tuh orang yang sangat baik dan punya harga diri tinggi, bahkan pernah menangin penghargaan tingkat nasional. Kamu benar-benar ditakdirkan punya masa depan yang cerah banget. Tapi semua itu berubah cuma karena dia terlalu mencintainya, padahal dia tahu betul kalau dia cuma jadi cowok pengganti. Dia tetap nekat ngikutin aku tanpa mikir panjang, langsung masuk dalam jurang kehancuran pernikahan kami. 3 tahun menikah, dia rela ngebuang semua gengsinya demi jadi bapak rumah tangga biasa, semuanya cuma buat ngurusin dia. Tapi pada akhirnya, malah dia yang dicampakkan begitu aja. Pas pikiran-pikiran ini berkecamuk di kepalanya, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa menusuk dada Su Qingxia. 1, 10, 100 ribu, 10 ribu. Itu udah ke-7 kalinya kamu ngitung saldo di rekening bankmu. Dan setiap kali dihitung, senyum di wajahmu makin lebar aja. Mirip kayak orang yang belum pernah lihat duit seumur hidupnya. Tapi jujur aja, kamu sebenarnya bukan orang kampungan yang nggak pernah megang duit. Dulu pas kamu lagi di puncak kejayaan di planet biru, maksudnya, kamu punya lebih dari 70 miliar yang nganggur di rekening bankmu. Alasan kenapa kamu girang banget sekarang adalah karena karirmu akhirnya bisa dimulai lagi. Sekarang, kamu akhirnya bisa nunjukin potensi aslimu yang sebenarnya. Dan akhirnya kamu punya kesempatan buat megang kendali penuh atas hidupmu sendiri. Emang apa hebatnya sih uang 100 juta? Lihat tuh, girang banget mukanya. Dengerin, nih. Shenshuli, lu sebenarnya manusia bukan sih? Maksudnya gimana? Itu kan cuma 100 juta. Lu tahu nggak seberapa besar kekuatan uang 100 juta? Gede banget, bro. Lu bisa bikin gua lemes semalaman suntuk. Dan lu bahkan nggak bakal sempet bilang, capek sampai 9 kali berturut-turut. Shenshuli langsung ketawa ngakak. Kamu cuma bisa nyengir nakal, cuma bercanda koop. 5 kali tuh udah bener-bener batas maksimal gua. Lu ngomong kayak yang udah pernah nyoba aja. Ya siapa tahu kan? Ucapmu sambil pasang senyum penuh arti. Pas lagi ngomong gitu, tiba-tiba sekelebat bayangan muncul di kepalamu. Dan kamu nggak bisa nahan diri buat ngebayangin kejadian 2 malam yang lalu. Harusnya sih itu jadi momen yang hot banget. Tapi sekarang tiap kali kamu inget-inget lagi, rasanya tuh malah bikin nyesek di dada. Lu sebenarnya cuma nafsu sama badannya Su Qingju doang kan? Apalagi kaki jenjangnya yang putih mulus itu. Pas dia pakai stocking, langsung bikin meleleh, bro. Sialan banget lah. Kenapa juga gua nggak transmigrasi ke sini lebih cepet? Coba kalau gue pindah jiwa ke sini dari awal, gue pasti udah naklukin Su Qingju dari dulu. Kalau kayak gitu kan gak bakal ada. Kesempatan buat dia minta cerai. Lihat senyum sombong dan menyebalkan di mukamu. Shenshuli langsung nanya karena penasaran, emangnya lu beneran udah pernah nyoba? Coba tebak, lu pernah tidur sama dia? Su Qingju, mata besar Shenshuli yang berkaca-kaca langsung melotot, saking kagetnya. Tebak lagi dong pas denger itu. Shenshuli entah kenapa malah ngehela napas lega. Tebak pala lu, udah waktunya makan nih. Gimana kalau sekarang lu traktir gua makan siang? Gak mau ya? Kenapa? Lu gak mau sisa pembayaran terakhir lu cair? Kamu langsung masang senyum lebar yang ramah banget. Candailah. Maksud gua,
Jangankan cuma traktir makan doang. Traktir hal lain yang lebih dari itu juga nggak bakal jadi masalah kok. Mendengar itu, Shensuali langsung penasaran banget. Maksud lu selain makan? Emang lu mau traktir gua apa lagi? Banyak hal dong. Contohnya ngasih lu pelajaran berharga, atau mungkin kejutan yang bikin shock setengah mati, ucapmu sambil tersenyum misterius. Bentar, gua tahu arti kata shock. Tapi maksud lu apaan coba? Bukannya ngejelasin, kamu malah natap Shensuali dengan pandangan yang penuh kode nakal. Shensuali natap lu dengan curiga. Pas dia mikirin maksud omongan lu tadi selama beberapa detik, Shensuali langsung paham seketika. Wajahnya yang putih, mulus, dan cantik itu tiba-tiba merona merah muda yang super menggoda. Bajingan satu ini benar-benar mesum parah. Lihat reaksinya aja kamu udah tahu kalau kode lu itu langsung masuk. Tadinya berniat pengen ngebalas godaannya dikit, tapi siapa sangka di tengah rasa malunya, Shensuali malah tiba-tiba senyum menggoda dan bilang, ya udah deh, lu mau naklukin gua kan? Oke, kalau gitu gua bakal gigit umpannya. Buset! Dan gitu aja dia langsung bikin lu salah tingkah sendiri, tapi harus diakui sih, dia bener-bener tahu cara naklukin hati cewek. Akhirnya kita makan siang di restoran Yipinshin. Bukannya lu sama Su Kingsue itu musuh bebuyutan ya? Oh, jadi restoran ini punya mereka juga. Kenapa lu malah makan di sini lagi sih? Tanyamu dengan heran. Shensuali menjawab dengan pasrah, ya abisnya makanan di sini enak banget. Kalau gitu mah bajak aja sekalian koki mereka. Wah, ide bagus tuh. Kok gua nggak kepikiran dari kemarin ya? Nanti gua bakal buka restoran sendiri dan dikasih nama Dewa Kelas 2. Dewa Kelas 2? Alay banget sumpah namanya. Sambil ngobrol, mereka berdua jalan masuk lebih dalam ke restoran. Tapi tiba-tiba, suara raungan mesin supercar yang menggelegar langsung terdengar di telingamu. Secara refleks kamu langsung menoleh. Dan bener aja, ada sebuah supercar keluaran terbaru yang ngerem mendadak tepat di depan pintu masuk restoran. Tepat di belakang mobil sport itu ada satu lagi mobil mewah yang harganya selangit. Dan pas pintunya kebuka, yang keluar ternyata adalah Su Kingsue sama Ji Zefeng. Su Kingsue bener-bener budak cinta alias bucin akut, ngeratu-ratuin mantan pacarnya yang dianggap sempurna itu layaknya seorang raja. Shensuali tiba-tiba nanya sambil senyum usil, lu tahu nggak kalau mobil sport ini tuh hadiah dari Su Kingsue buat Ji Zefeng? Shensuali terkekeh. Jelas tahu lah, Su Kingsue kan udah pesen mobil ini sejak setengah bulan yang lalu. Lu cemburu ya? Kamu langsung mengangguk. Ya jelas lah, siapa sih yang gak cemburu? Gue iri banget sama Ji Zefeng. Iri lihat betapa baiknya perlakuan Su Kingsue ke dia. Shensuali pun makin penasaran dan lanjut nanya. Iya, iri banget lihat betapa baiknya Su Kingsue sama dia. Coba aja ada orang yang bisa seperhatian itu sama gue. Gue pasti bakal terharu banget dan langsung pasrah nyerahin seluruh jiwa raga gue buat dia. Kamu melirik arah Shensuali. Dalam hati kamu mikir, kode lu ini kan udah jelas banget. Shensuali pasti bakal baper denger omongan lu barusan, ya kan? Tapi Shensuali malah cuma cekikikan manis. Nggak usah bahas soal cowok brengsek itu sekarang. Gua mau ngusilin mantannya Su Kingsue yang gagal move on itu. Ngapain lo coba-coba mau ngegoda Ji? Zefeng cuma buat bikin Su Kingsue cemburu. Ah, yang bener aja. Selera gua nggak seburuk itu kali. Shensuali ngasih tatapan genit ke lo dan bilang sambil senyum manis banget. Shensuali balik badan ke arah Ji Zefeng dan bilang, halo Ji Zefeng, kita ketemu lagi ya. Pas ngelihat Shensuali dan denger dia nyapa duluan, Ji Zefeng langsung kegirangan setengah mati di dalam hati. Dia makin yakin kalau Shensuali pasti naksir sama dia. Kalau nggak mana mungkin cewek itu agresif banget sampai nyapa duluan kayak gitu. Apalagi senyumannya itu manis banget. Ji Zefeng nyengir lebar sambil melambai ke Shensuali. Terus tatapannya langsung tertuju ke lo. Dia sadar kalau lo lagi ngeliatin mobil sportnya. Ji Zefeng langsung ngerasa di atas angin. Cemburu kan lo, Chenze? Emang itu yang gua mau. Rasain lo. Su Kingsue agak kaget waktu ngelihat lo. Dia nggak nyangka bakal ketemu lo di sini. Terus dia langsung kepikiran lagu yang lo nyanyiin pakai gitar waktu itu. Tiba-tiba hatinya Su Kingsue rasanya sesak banget. Dia berharap lo bakal ngeliat dia sekali aja, tapi lo bener-bener nggak peduli dan nggak ngelirik dia sama sekali. Saat ini lo malah lagi fokus ngelihatin mobil mewah yang lo kasih ke Ji Zefeng. Entah kenapa, tiba-tiba Su Kingsue ngerasa bersalah banget. Terus Shensuali nanya sambil senyum misterius. Jadi gimana lagu ciptaan Chenze? Lo suka kan? Sebenarnya dia nulis lagu itu khusus buat gue loh. Jantung Su Kingsue langsung rasanya mau copot. Apa? Maksud lo Chenze bikin lagu itu khusus buat Shensuali? Detik itu juga dia langsung kesel banget sambil emosi. Dia ngasih tatapan benci ke lo. Brengsek ini bahkan gak pernah nulis satu pun. Lagu buat gue. Ji Zefeng yang penasaran langsung nanya, lagu apa tuh? Shensuali cuma ketawa manja sambil bilang rahasia dong. Nggak mau kasih tahu lo. Tatapan dan senyuman genit itu sukses bikin Ge Zifang gemas sendiri sampai pengen lebih. Dia makin pede kalau Shensuali lagi ngegoda dia. Kalau aja nggak ada Su Kingsue di situ, Ge Zifang pasti udah gatel banget mau ngegodain Shensuali. Dia yakin banget kalau dia modal ngerayu dikit aja, cewek itu pasti langsung klepek-klepek. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Gue harus minta WeChat Shensuali, terus langsung gue sikat. Otaknya langsung dapet ide licik. Ge Zifang ketawa sambil bilang,
Chen Ze, nggak nyangka ya dunia sesempit ini. Kalau gitu gimana kalau kita makan bareng aja sekalian? Lagi pula, kita kan udah pernah makan bareng sebelumnya, iya kan? Padahal aslinya dia sama sekali nggak sudi makan bareng loh. Dia cuma mau pamer kemesraan sama Su Kingsue di depan lo biar lo panas. Dan yang paling penting, dia mau modus minta kontak Shen Shuli. Sorry ya, gue nggak level makan bareng orang jelek. Muka lo langsung lempeng pas ngomong gitu. Shen Shuli langsung nggak denger jawaban lo. Su Kingsue pun sampai harus nahan tawa. Efek omongan Chen Ze bener-bener ngena banget. Gara-gara dia, si cowok itu malah kelihatan lagi mempermalukan dirinya sendiri. Oke, lo emang mungkin sedikit lebih ganteng dari gue, tapi nggak usah songong juga kali di depan cewek cantik. Kalau bukan karena harus jaga image alimnya. Ge Zifang pasti udah maki-maki lo habis-habisan. Tapi biarpun di dalam hatinya gedek setengah mati, Ge Zifang malah pasang muka sok melas dan bilang, Kingsue, karena tampaknya Chen Ze nggak suka sama aku, mending kita cari tempat lain aja yuk. Dia ngerasa aktingnya sebagai korban tersakiti udah sempurna banget. Mustahil rasanya. Kalau Su Kingsue nggak bakal belain dia. Cuma dengan ngebayangin gimana lo yang naksir berat sama Su Kingsue, bakal kepanasan pas Su Kingsue belain dia dan ngasih pelajaran ke Chen Ze. Sensasi kemenangan itu bikin seluruh badannya gemetar saking senengnya. Tapi ternyata Su Kingsue malah diem 1000 bahasa. Bukan cuma diem aja. Entah kenapa dia malah ngerasa kalau Ge Zifang ini pecundang banget. Dan yang lebih parah lagi, Su Kingsue tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengerikan. Tadi pas Shen Shuli nyapa Ge Zifang pakai nada genit kayak gitu, dia kaget sendiri karena ternyata dia nggak ngerasain apa-apa. Lebih tepatnya dia nggak ngerasa cemburu atau kesal sedikit pun. Tapi giliran ngelihat Chen Ze berdiri berduaan sama Shen Shuli, padahal Chen Ze nggak ngapa-ngapain, ngebayangin mereka barengan aja, udah bikin dia emosi membara. Jangan-jangan gue beneran udah jatuh cinta sama cowok brengsek itu? Nggak mungkin. Gue pasti cuma kesel karena biasanya si brengsek itu selalu ada buat gue, tapi sekarang dia malah sama cewek lain. Makanya gue emosi, ya pasti karena itu. Setelah dengar omongan Ji Zefeng, lo sama Shen Shuli saling pandang. Terus kalian berdua langsung senyum penuh arti. Dari tatapan mata kalian kelihatan banget kalau kalian berdua sama-sama muak sama Ji Zefeng. Su Kingsue awalnya nggak mau banyak omong, tapi ngelihat lo mesra banget sama Shen Shuli. Amarahnya langsung meluap-luap. Umur lo udah 25 tahun, tapi lo masih aja mandang orang cuma dari fisiknya doang. Chen Ze, lo bener-bener nggak berubah ya. Bagus deh. Bagi gue, Ji Zefeng itu 100 kali lipat lebih ganteng daripada lo. Su Kingsue ngomel panjang lebar. Oh, lo pikir itu lucu? Iya deh, iya. Dia ganteng banget sampai bikin meleleh. Mending kalian langsung sewa kamar aja sekalian sana. Amarah Su Kingsue langsung memuncak sampai ubun-ubun. Tapi tunggu dulu. Bukannya cowok brengsek ini harusnya cinta mati sama gue. Tapi setelah gue ngomong gitu, dia malah kelihatan biasa aja dan gak kesel sama sekali. Gak mungkin. Dia pasti cuma pura-pura tegar. Di sisi lain, Ji Zefeng seneng banget. Dia ngerasa menang banyak. Saking girangnya, dia rasanya pengen ketawa ngakak. Dia tahu banget kalau Su Kingsue, si cewek bucin yang gampang dibodohin ini, bakal selalu belain dia. Tapi dia harus nahan diri biar acting sok